Kisah ini berawal dari tatapan penuh keputusasaan. Pria itu gemetar, mengira ini hanyalah lelukon belaka. Padahal, mereka berdarah-darah membangun tim ini hingga menembus tingkat es. Tentu saja akalnya menolak keras kenyataan pahit yang menimpanya. Dengan tatapan sedingin es, sang mantan rekan mendengus tajam. Tampaknya otakmu terlalu lambat. Akan kuulangi sekali lagi. Pria angkuh itu membentak keras, memanggil nama Ioma Ichinos. Bagaikan disambar petir, Ioma divonis untuk segera angkat kaki dari tim pedang kejayaan. 15 tahun silam, bencana turun. Berbagai gerbang dimensi robek dan bermunculan di seluruh penjuru bumi. Portal penghubung dunia supernatural itu mulai memuntahkan ribuan monster haus darah ke alam manusia. Di saat yang sama, sebagian umat manusia mengalami kebangkitan. Mereka mendapat kekuatan bersistem layaknya sebuah game. Kelompok manusia terpilih pemegang takdir. Ini dikirim ke medan perang berdarah. Dunia memuja mereka dengan sebutan pemburu. Di masa itu seseorang tengah membaca rentetan aksara kuno yang misterius, sembari membuka layar hologram dari sistem kebangkitannya. Para pemburu ini bebas memilih kelas karakter takdir mereka. Namun, sihir butuh waktu perapalan yang sangat lambat dengan kendali rumit. Membuat tingkat kematian mereka meroket tajam. Pemuda itu sempat ragu, hingga akhirnya ia membulatkan tekad. Mengambil jalan seorang bandit. Kelincahan adalah kunci utamanya untuk memanen pengalaman dan meraih kekuatan absolut. Aoma terbelalak melihat hasilnya. Strategi gilanya sukses besar. Poin pengalamannya melonjak deras bagai badai, mengubahnya menjadi elit yang ditakuti sebagai pedang kilat. Namun, amukan portal terus menelan dunia dalam kehancuran. Sepasang sayap, raksasa membelah langit. Seekor monster griffin iblis turun ke bumi. Aoma pun menerjang garis depan neraka, bertarung demi negara dan keselamatan dunia. Naifnya, ia mengira masa kejayaannya akan abadi. Kini, sang ketua tim dengan kejam memvonis pembuangannya dari kelompok. Dengan dada sesak, Ioma menuntut jawaban. Namun, sang mantan ketua yang kehilangan kesabaran justru mencemooh kepura-puraannya. Ia menuding Ioma sangat tahu akar masalahnya. Para monster terus berevolusi jadi entitas mematikan, tapi tebasan pedangnya tak lebih dari sekadar goresan. Terlebih lagi, kemampuan dukungannya benar-benar sampah. Sang tokoh utama mengepalkan tangan, menahan murka yang mendidih. Dulu kelincahan bandit memang dipuja, ejek sang ketua tajam. Tapi itu, masa lalu usang. Tak ada lagi yang sudi melirik jalan bandit. Para penyihir kini mendominasi dengan daya ledak penghancur. Mutlak, bahkan di tingkat dasar sekalipun. Dan yang terburuk, serikat resmi mencoretnya dari tahta pemburu tingkat S. Dalih mereka? Agar Ioma tak mati konyol di portal elit. Ioma berusaha melawan. Ia sadar akan kelemahannya. Namun, ia mempertaruhkan nyawanya di garis depan. Pria itu membalas. Tak ada lagi yang peduli pada racun atau tipuan ilusi. Tak seperti dulu. Hening sejenak saat mata mereka beradu. Sang ketua tersenyum miring. Menyanjung ketegaran mentalnya yang tersisa, lalu menyuruhnya berjuang sendirian. Apa maksud ucapanmu? Desak Ioma geram. Namun senyuman merendahkan menjadi satu-satunya jawaban. Sambil melangkah menembusnya, sang mantan rekan menjatuhkan vonis absolut. Apapun itu, kau sudah dibuang. Pria itu pergi, membiarkan tokoh utama kita mematung seperti batu. Akalnya masih tak sanggup mencerna pengkhianatan ini. Waktu bergulir ke sudut ruangan yang gelap dan kumuh, di mana botol keras berserakan. Tumpukan sampah dan asap rokok tebal mencekik udara. Air mata keputusasaan membasahi wajahnya. Ia merosot di lantai dingin dengan pemantik menyala. Matanya menatap kosong ke suatu sudut, menyadari kenyataan pahit bahwa gelar pemburu adalah satu-satunya tujuan hidupnya. Meski selalu berada di bawah bayang-bayang, ia meyakini keringat darahnya kelak akan menuai hasil. Ia membiarkan abu rokoknya luruh ke lantai. Inikah bayaran atas semua pengorbananku? Gumamnya getir. Kenyataan menamparnya. Kekuatannya tak pernah cukup. Demi menebus kelemahan itu, ia menguras seluruh hartanya demi zirah tempur. Hartanya terkuras habis tak bersisa satu sen pun. Gelar kebanggaan tingkat S miliknya dirampas secara sepihak, dan kini portal elit pun menutup pintunya. Tiba-tiba, cahaya ponselnya berkedip membawa kabar. Tim pedang kejayaan baru saja mencetak kemenangan legendaris di Tiongkok. Mereka meruntuhkan Istana Toti, sebuah gerbang neraka yang ditakuti dunia. Dunia bersorak-sorai, merayakan lahirnya pahlawan baru. Namun di balik tirai kemegahan itu, sang tokoh utama duduk menggigil menatap layar.
Matanya nanar menelusuri lautan, komentar obrolan daring. Segelintir orang mempertanyakan keberadaannya, namun sisanya melontarkan belati tajam. Dia dibuang karena hanya menjadi sampah tak berguna. Membaca cacian itu, darahnya mendidih. Amarahnya meledak, hingga ia meremukan ponselnya ke dinding. Penyesalan mencekiknya. Mengapa ia mengambil jalan kutukan sebagai bandit? Memang, menjual sisa senjatanya bisa menyelamatkannya dari kelaparan. Namun harga diri dan api dendamnya tak bisa dibeli. Memori pengkhianatan timnya kembali mengoyak akalnya. Ia meraung merobek malam dalam tangis, meneriakkan darah dan pengorbanannya. Yang dibuang percuma. Ambruk dalam kehampaan, ia menyadari dunianya telah kiamat. Namun tiba-tiba, ponselnya yang hancur memancarkan peringatan darurat merah. Ioma membelalak ngeri membaca pesannya. Entitas pemusnah tingkat S telah menerobos distrik Morima. Tokyo, perintah evakuasi mutlak dikeluarkan untuk segera melarikan diri. Keringat dingin membasahi tubuhnya yang gemetar. Bagaimanapun juga, tim pedang kejayaan sedang berada di luar negeri. Tak ada satupun hunter di area ini yang sanggup menaklukkan monster. Tingkat bencana ini, dirinya pun sama tak berdayanya. Mustahil menang sendirian. Namun, tatapannya beralih tajam ke arah perlengkapan tempurnya. Meski gentar, ia sadar harus mencoba sesuatu. Seekor monster raksasa berlapis zirah tebal tiba-tiba membelah langit. Sang tokoh utama mempertaruhkan nyawa melawannya, bersyukur dalam hati karena belum menjual senjata berharganya. Makhluk itu adalah Kronos, naga ruang, dan waktu yang memancarkan aura membunuh jauh di luar akal sehat. Akoma meyakinkan dirinya sendiri. Jika harus mati, biarlah ini menjadi akhir yang legendaris bagi karirnya sebagai hunter. Walau rasa takut menyelimuti, ia menantang takdir untuk pertarungan terakhir. Menjawab tantangan itu, sang naga melepaskan raungan penghancur jiwa, menerbangkan puing-puing batu ke udara. Melaju menerjang maut, sang pemuda mengingatkan dirinya akan sumpah seorang hunter. Ia harus mengulur waktu demi evakuasi warga, bertahan sampai para hunter tingkat S tiba, dengan tekad membara. Ia melompat menyerang. Kronos pun melesat bak kilat untuk menerkam. Sang pemuda terbelalak menyadari satu hal mengerikan. Kecepatan musuhnya sungguh tak masuk akal. Belatinya hancur berkeping-keping. Dengan insting bertahan hidup, ia berguling menghindar. Nyaris saja, ia binasa. Namun, ledakan dahsyat meratakan daratan di belakangnya. Ia menatap nanar kehancuran tersebut. Bergidik ngeri melihat kekuatan absolut itu. Sang naga kembali meraung, menatap rendah manusia fana di hadapannya. Akoma sadar betul. Mendekat berarti mati konyol. Ia pun mengayunkan sabit ganda miliknya, Hydra. Sialnya, serangan mematikan itu tak meninggalkan. Satu goresan pun, keringat dingin bercucuran saat ia menyadari kenyataan pahit. Monster ini mutlak kebal terhadap segala racun. Tanpa ampun, cakar raksasa Kronos kembali membelah udara. Berbekal kelincahannya, Aikoma nyaris lolos dari maut tersebut. Meski napasnya tersengal. Taktik ini sia-sia, ia takkan pernah menang. Seandainya ia bukan petarung kelas bandit, nyawanya pasti sudah melayang sejak tadi. Kini ia terpojok, tak ada lagi jalan keluar. Hanya ada satu peluang gila tersisa. Ia menggenggam erat tali berujung belati tajam, memutarnya dengan tenaga penuh. Lalu, melontarkannya menembus pertahanan sang musuh. Itulah cakar klepto, pusaka pencuri item lawan. Ia berdoa semoga dewa memberinya keajaiban dari tubuh sang naga, sesuatu yang bisa membalikkan takdir. Namun, bayangan maut menutupi pandangannya saat cakar naga itu menyambar buas. Hantaman mengerikan itu meremukkan seluruh senjatanya hingga tak bersisa. Dengan tubuh bersimbah darah, sang pemuda malah tertawa getir. Benar, inilah batas akhirnya. Terkapar tak berdaya di antara puing kehancuran, ia menatap langit. Apakah kisahnya tamat di sini? Rasa sakit membutakan pandangannya. Setelah mempertaruhkan nyawa demi keselamatan orang lain, inikah ganjaran pahit yang harus ia terima? Betapa ia mendambakan satu kesempatan kedua. Tiba-tiba, ia merasakan hawa mistis memancar dari benda di telapak tangannya. Cakar klepto miliknya berhasil merampas sesuatu. Sebuah artefak tingkat epik yang legendaris Arloji Saku Suci. Artefak sakti pemutar waktu, yang mampu mengembalikannya 10 tahun ke masa lalu. Jantungnya bergemuruh hebat. Mungkinkah mukjizat ini nyata? Benarkah ia bisa mengulang takdir 10 tahun lalu? Menahan perih yang mengoyak jiwa, ia ragu apakah pusaka ini berfungsi. Raungan kematian bergemuruh. Naga itu menukik tajam untuk serangan penutup. Akoma membelalak, maut sudah berada di depan mata. Masa bodoh dengan keraguan, memeras sisa-sisa tenaga terakhir yang mengalir di nadinya, ia meremas arloji itu dan berteriak menantang langit. Ia ingin mengulang waktu,
Bayangan cakar raksasa menyelimuti tubuhnya. Hingga bilah cakar itu menembus dadanya dengan telak. Darah memuncrat, dan kesadarannya perlahan tertelan kegelapan abadi. Hah! Suara bising tiba-tiba menggedor telinganya. Kelopak matanya terbuka paksa, dan ia mendapati dirinya bernapas. Terjatuh di lantai kamarnya sendiri. Di tangannya, sebuah jam beker berbunyi, menunjuk tahun 2030, hari Jumat, jam 8 pagi. Jantung Ioma berdetak gila. Apakah ini ilusi sebelum mati? Dengan tangan gemetar, ia menyingkap tirai jendelanya. Sang mantan hunter menahan napas. Pemandangan damai di luar sana meruntuhkan logikanya. Ia menyambar layar ponselnya. Kalender menunjukkan tepat 10 tahun yang lalu. Bayangan arloji suci itu terlintas. Ia segera merapal perintah jendela status. Layar biru holografik muncul. Kelasnya masih kosong. Mukjizat itu nyata, ia benar-benar melompati waktu kembali dari kematian. Senyum penuh ambisi terukir di bibirnya. Takdir memberinya panggung kedua untuk merombak sejarah kelam, berbekal memori masa depan. Ia bersumpah akan bangkit menjadi hunter terkuat di alam semesta. Dari siaran televisi, seorang pembawa acara melaporkan rentetan kasus kematian tragis, menuntut agar gerbang portal segera disegel seutuhnya. Sang pemuda menatap layar berita itu, sambil menggosok gigi dengan santai. Pengamat memperingatkan, setiap tahun gelombang monster akan bertambah ganas dan buas. Mengirim warga biasa hanya akan memperbanyak tumpukan mayat. Akoma menyeringai tajam. Pusaka itu benar-benar mengubah arus waktu. 10 tahun keemasan ada di genggamannya. Ia ingat betul, perdebatan konyol di televisi ini akan segera bungkam. Karena pada akhirnya, umat manusia dipaksa berevolusi untuk bertahan hidup. Kini, ingatan masa depan adalah senjata mutlaknya. Pengetahuannya sungguh tak ternilai. Hanya dia yang tahu monster mana penghasil poin pengalaman terbesar atau lokasi. Barang pusaka langka. Namun prioritasnya adalah kebangkitan kelas. Syarat mutlaknya, mencapai level 10. Sayangnya, tak banyak. Portal bagi pemburu rendahan, apalagi yang belum bangkit. Karena itu, pihak serikat mengawasi ketat semua portal yang berstatus tersegel. Kini ia berada di sarang goblin. Portal tingkat F, cukup untuk menembus level 6. Usai membantai monster terakhir. Di dekatnya, seorang pria tengah bertarung melawan kerumunan goblin. Pria tua itu terkekeh. Merasa datang di saat yang tepat untuk menyelamatkannya. Tapi dalam hati, sang tokoh utama malah bergumam kebingungan. Pria itu menceramahi bahwa Boka sepertinya akan mati jika sendirian. Goblin memang kroco, tapi sangat mematikan dalam kelompok. Sambil tersenyum, ia memperkenalkan diri sebagai Kenji, pemburu level 16 pengguna pedang, yang selalu melindungi para pemula dari kematian. Julukannya di medan tempur adalah si pemandu tutorial. Padahal menurut sang tokoh utama, pria ini hanya kurang kerjaan. Kenji terus berceloteh bahwa pemburu tak punya batasan usia pensiun, jadi ini ladang cuan yang lumayan. Namun sang pemuda malah merasa muak meratapi nasibnya yang terjebak dalam omong kosong ini. Tiba-tiba, ia berteriak penuh euforia, mendeklarasikan pencapaiannya menembus. Tenel. Level 10. Layer system berdenting, mengumumkan kenaikan level dan hadiah 2 poin keahlian. Si pria aneh langsung menepuk punggungnya keras-keras, merayakan pencapaian level 10 tersebut, meski membalas dengan ucapan terima kasih. Kenji sesumbar bahwa Akoma bisa menjadi legenda suatu hari nanti. Di sisi lain, sang pemuda memendam ambisi untuk meraih takhta tingkat S. Pria tua itu mengingatkan soal pemilihan kelas dan menawarkan bantuan bimbingannya. Jika diperlukan, sang tokoh utama terdiam, pikirannya berpacu. Setiap jalur kelas menyimpan kekuatan unik yang hanya bisa dibuka dengan poin keahlian. Kenji merekomendasikan jalur pendekar pedang agar sang bokah bisa menebas monster sehebat dirinya, atau mempertimbangkan kelincahan Ikoma, kelas bandit juga pilihan solid. Namun, sayang, Kenji mulai heran melihat pemuda itu tak kunjung mengklaim kelasnya. Ia bahkan meragukan pemahaman Akoma soal alokasi poin. Kenji mengomel soal pentingnya keahlian dasar wajib seperti langkah ringan dan ketahanan fisik. Kedua, teknik itu adalah fondasi mutlak untuk mendongkrak atribut fisik, sebuah harga mati bagi pemula yang rentan terbunuh. Namun, ambisi Akoma adalah menjadi pemburu terkuat sepanjang sejarah. Ia tak sudi membuang poin berharganya untuk teknik kroco semacam itu. Bidikannya hanya tertuju pada satu, keahlian absolut. Saat tangannya menekan pilihan, Kenji panik dan memohon agar ia membatalkan niatnya. Pria itu mengoceh bahwa keahlian pertahanan itu ampas. Terlebih lagi, Aikoma sama sekali tak butuh resistensi dari dampak benturan jatuh.
Tiba-tiba, layar sistem mengonfirmasi perolehan resistensi benturan jatuh. Kenji yang syok bertanya, apakah akoma fobia ketinggian memperingatkannya agar tak gegabah memilih. Namun kengerian Kenji belum berakhir. Saat melihat sang tokoh utama membakar 10 poin lagi demi level 2, hampir gila. Kenji menatap evolusi keahlian itu ke level 3, menelan 15 poin. Dengan tatapan kosong, ia meratapi. Kebodohan bokah yang menghanguskan seluruh poinnya untuk pertahanan jatuh. Kini takdirnya hanya tersisa 2 jalan, menjadi pendekar pedang rendahan atau kembali menjadi warga sipil. Namun sang pemuda menyeringai licik. Ada jalan ketiga, ungkapan yang membekukan jiwa Kenji. Akoma membangkitkan kelas penguasa gravitasi, sebuah jalur tersembunyi yang mensyaratkan pemain mengorbankan seluruh poin dari level 1 hingga 10 untuk resistensi jatuh. Tak ada yang tahu rahasia ini, karena syarat absurdnya. Bahkan jika bocor, takkan ada yang berani mengambil jalan gila ini. Terlebih, pengendalian gravitasi nyaris mustahil dikuasai. Tapi dengan ingatan kehidupan pemburu tingkat S miliknya, ia tahu inilah kekuatan paling absolut di dunia. Kenji berteriak histeris, menyuruhnya berhenti, karena pilihan ini mengubahnya menjadi penyihir. Ia memohon agar sistem dibatalkan demi jalur pedang. Namun sang tokoh utama dengan tenang meresmikan takdirnya. Layar sistem berpendar terang, menganugerahkan gelar baru beserta rentetan teknik gaib gravitasi, serta sihir manipulasi ruang. Puncak tujuannya tercapai. Darahnya mendidih, ia berteriak penuh kebanggaan. Sebagai penyihir penguasa, dalam kehidupan ini, ia akan menduduki takhta tingkat S dan menghapus segala penderitaan masa lalu. Sementara Kenji mematung pucat menatap si pemula. Ia mencoba menyadarkan bocah itu bahwa realita menjadi penyihir tak seindah fantasi dongeng. Sang veteran menjelaskan dengan gemetar bahwa penyihir memiliki fisik rapuh dengan tingkat kematian tertinggi di medan tempur. Ia bahkan memohon agar Akoma mundur dari dunia pemburu. Melihat kepanikan itu, Aikoma hanya tersenyum dingin. Semua sudah sesuai dengan perhitungannya, karena orang selalu memuja kelas lain. Namun, wajah Kenji mendadak pucat pasi saat dia berteriak histeris, mempertanyakan malapetaka ini. Seekor goblin bertudung merah, level 17, muncul entah dari mana. Gemetar ketakutan. Kenji tak percaya monster tingkat tinggi bisa muncul di zona itu. Goblin ganas itu lalu memburu seorang pemburu wanita, membuat Kenji nekat maju menolongnya. Namun dalam hatinya, dia sangat sadar bahwa kemampuannya tak cukup untuk melawan monster sekuat itu. Itulah sebabnya dia terus sembunyi di sana. Pemburu lainnya hanya berlevel 10 ke bawah. Tak ada yang bisa menghentikan iblis itu. Di tengah kepanikan mutlak, Kenji teringat pada sang protagonis. Menggenggam pedangnya erat, dia menerjang maju, bersumpah akan membantai goblin itu. Bahkan, Ikoma terkejut melihat monster itu di sana. Batinnya berkata bahwa Kenji pasti bisa menghabisi monster itu dengan levelnya. Sialnya, pria tua itu hanya terus menangkis, sementara sang goblin menyerang. Tanpa ampun, Ikoma menyadari satu hal maut. Kenji tak punya pengalaman melawan musuh yang lebih kuat. Pria tua itu berteriak putus asa, mencari pemburu level 15 ke atas. Mereka bingung, bukankah Kenji level 16? Tapi dia memekik tak sanggup melawan monster di atas levelnya. Sang protagonis berpikir untuk tetap bersembunyi saja. Monster itu terlalu mengerikan untuk dihadapi. Matanya bahkan tak mampu menangkap pergerakan iblis itu. Satu serangan saja akan merenggut nyawanya, memperparah takdirnya, karena dia belum sepenuhnya menguasai kekuatannya. Attribute Master Gravitasi terlalu lemah. Namun, dia teringat kebaikan pria tua yang menolongnya. Hatinya bergejolak. Dosa besar jika dia membiarkan pria sebaik Kenji mati konyol. Tanpa ragu, dia mencabut pedangnya, menyeringai menantang maut. Inilah saatnya menghancurkan batasan kelasnya yang lemah. Terbelalak ngeri, Kenji memperingatkan levelnya yang menyedihkan. Penyihir sangat rapuh dalam pertarungan jarak dekat, dan monster sekuat itu akan mencabik-cabiknya dalam sekejap. Mengabaikan peringatan itu, sang protagonis menantang sang tudung merah. Iblis yang mengamuk itu menoleh. Sang pemuda berniat menjadikannya batu lonkatan untuk menguji kekuatan Master Gravitasi miliknya. Dia sangat meyakini inilah kelas dewa sesungguhnya. Dia mempertaruhkan kehidupan keduanya, menolak mundur dari rintangan sepele ini. Melangkah maju, dia membuktikan bahwa kelas ini bukanlah sampah. Kenji meneriaki bocah itu agar lari. Bersamaan dengan itu, sang monster menghunus pedang dan menerjang brutal. Kutukan terbesar seorang penyihir adalah fisiknya yang rapuh, selalu menjadi beban bagi pemburu dari kelas.
Tapi, dia melampaui logika. Sebagai master gravitasi, dia bisa meledakkan atribut fisiknya melalui manipulasi ruang. Kekuatan ditarik, gravitasi berkurang setengah. Bagaikan kilat, dia menghindari tebasan maut musuhnya. Kenji terperangah melihat kecepatan dewanya. Dalam hati, Ikoma menjelaskan bahwa manipulasi gravitasi ini melipat gandakan kecepatan sihirnya secara instan. Meski hanya bisa bergerak lurus, itu lebih dari cukup selama dia bisa membaca pergerakan musuh. Monster itu kembali mengamuk, namun pemuda itu menari menghindari maut. Di kehidupan lamanya, dia telah membantai ribuan monster sendirian sebagai rogue. Tudung merah memekik saat merasakan tebasan pedang mematikan. Pria tua itu tercengang melihat penyihir level rendah bergerak secepat itu. Dengan penguasaan mana dan rahasia absolut kelasnya, seorang master gravitasi bisa menyamai atribut fisik petarung. Sang protagonis menyadari pola serangan monster rendahan ini terlalu mudah ditebak, sangat remeh. Dia hanya perlu memacu kecepatannya. Kenji berseru tak percaya. Mengejutkannya, pemuda itu balas berteriak, menyuruh si tua mengeksekusi goblin itu. Terpicu, Kenji maju menerjang dengan pedang terhunus. Mata sang pemuda mengunci pergerakan monster yang bersiap menyerang Kenji. Sambil menyeringai dingin, Ikoma mengejek makhluk itu, beraninya memalingkan wajah darinya. Ledakan sihir gravitasi dilepaskan, memaku iblis itu di tanah. Goblin itu lumpuh total di bawah tekanan absolut. Di udara, Kenji mengayunkan tebasan eksekusi terakhirnya. Tebasan mematikan mendarat. Sistem berdenting, sang protagonis naik 2 level sekaligus. Melihat jasad iblis itu, Ikoma tersenyum puas rencananya berhasil. Pertarungan epik ini menjadi bukti mutlak bahwa dia akan berevolusi menjadi pemburu terkuat sepanjang masa. Para penonton takjub, bagaimana seorang pemula bisa membantai iblis? Tudung merah semudah itu. Kenji tersadar bahwa pemuda itu telah melampaui kecepatan iblis dengan level rendahan. Menatap sang boka, dia merinding menyadari pemuda itu bertindak seolah itu hal biasa. Dengan gemetar, dia bergumam bahwa bakat pemula ini menentang hukum alam, mempertanyakan identitas asli Ikoma. Tiba-tiba, rasa sakit yang menyiksa menyerang. Dia ambruk di bebatuan, menyadari mananya telah terkuras habis, dan kenyataan pahit bahwa ia harus memoles penguasaan kemampuannya ke tingkat dewa. Di sisi lain, sang pria tua tampak sangat lega. Melihatnya masih bernapas. Pria itu mendekat, menundukkan kepala tanda hormat, lalu menawarkan tumpangan di punggungnya. Akoma tersenyum kanggung, namun ia tak punya pilihan lain. Bayangkan saja, ada banyak nyawa di dalam gerbang itu. Namun, hanya sang tokoh utama, pemburu pemula ini, yang berani bertaruh nyawa. Dalam hati, pria tua itu terus memanjatkan syukur. Sang pemuda telah membangkitkan keberaniannya yang lama tertidur oleh ketakutan, yang membelenggunya, memaksanya berburu monster lemah. Namun kini, era menjadi pemburu pengecut telah berakhir. Ia akan melangkah dengan gagah. Di sisi lain, Kenji merasa terhormat menjadi saksi lahirnya seorang legenda. Ia kembali berterima kasih pada sang tokoh utama. Gerbang itu menjadi panggung pembuktian penguasa gravitasi. Kini, tujuannya adalah naik tingkat. Akan tetapi, bertarung sendirian ibarat mencari mati. Risiko besar mengintai sehingga ia butuh seorang rekan yang bisa diandalkan. Seorang resepsionis menatap heran, tak pernah mendengar kelas beraura gravitasi. Ia meragukan apakah pemuda berstatus rendahan ini sungguh seorang pemburu. Namun, pemuda itu menepis keraguan dan langsung bertanya soal tim yang sedang mencari anggota baru. Wanita itu mengangguk, menyebutkan satu kelompok yang menerima siapa saja tanpa memandang pangkat atau kemampuan. Sang pemuda meminta untuk dipertemukan. Dengan gelisah, wanita itu memperingatkan bahwa karena ia seorang penyihir berstatus menyedihkan, penolakan pasti terjadi. Namun ia menanggapi dingin. Kelas langka memang sulit dipahami oleh orang awam. Ia sudah memprediksi penolakan ini. Sang tokoh utama pun meminta kontak mereka agar ia bisa menyelesaikan urusannya sendiri. Tiba-tiba, seorang pria arogan muncul. Ia membentak pemuda itu karena merepotkan resepsionis. Menyuruhnya menyerah dan angkat kaki. Akoma menatap tajam, menanyakan identitasnya. Pria gila itu tertawa meremehkan, menganggap sang pemuda sedang melucu karena tidak mengenalinya. Ia membusungkan dada, memperkenalkan diri sebagai Kakaru dari Ksatria Petir. Konon, semua pemburu sujud padanya. Sang tokoh utama menebak kelompok itu hanya berisi petarung jarak dekat. Pria gila itu membenarkan, menyebut penyihir sebagai sampah. Baginya,
Mereka hanyalah pengecut yang gemetar melihat monster dari kejauhan. Atas dasar itulah, sampah seperti mereka tak pantas menyandang gelar pemburu. Kakaru mensibir, menyebut sang pemuda bodoh karena tidak mencari tahu sebelum memilih takdirnya. Ditambah lagi, kekuatan bokah itu sangat mengenaskan. Ia merasa terhina melihat kelas langka dinodai oleh pecundang. Akoma memaisingkan mata, menebak pria itu juga pemilik kelas langka. Kakaru menyeringai bangga, lalu menantang sang tokoh utama untuk merasakan teror murni. Ujung pedangnya diarahkan tanpa ampun. Bersiaplah menyaksikan murka dewa. Saat pedang terangkat, kilatan petir menyambar memekakkan telinga. Dengan kongkak ia mendeklarasikan kekuatannya sebagai puncak evolusi. Dengan aura pemusnah dan teknik absolut. Seluruh ruangan menahan napas. Kemunculan aura dewa ini mengguncang akal sehat mereka. Kesombongan pria gila itu memuncak, melihat keputusasaan di mata mereka. Sang resepsionis panik, mengingatkan larangan sihir di sana. Namun Kakaru berkilah kongkak. Bokah tenggik ini butuh pelajaran. Dengan tatapan merendahkan, ia menegaskan bahwa sampah yang bermimpi menjadi ksatria elit adalah wujud kesombongan sejati. Saat pria itu terus mengoceh tak karuan, sang tokoh utama justru tersenyum dingin. Pikiran analitisnya bekerja menembus kelemahan ksatria petir itu. Ya, serangannya mungkin mematikan bak badai. Akan tetapi, gerakannya terlalu mudah ditebak. Dalam pertempuran tingkat tinggi, pria itu akan menemui ajal jika berhadapan dengan bayangan mematikan, yang kebal akan sengatan petirnya. Di tengah ketegangan, bisik-bisik kebencian bergema. Mereka memaki kelas penyihir sebagai rongsokan, dan drama ini semata-mata ambisi buta sang pemuda. Di sudut lain, tatapan iri dan pujaan mengalir deras pada sang penguasa. Elemen petir itu, Akoma hanya mendesah pelan. Ia ingat betul, ini era ketika gerbang baru saja muncul mengubah dunia. Kejadian ini mengingatkannya pada masa lalu kelam, saat para penyihir diinjak-injak layaknya serangga. Manusia fana hanya memuja otot dan kekuatan fisik belaka. Menyadari realitas ini, ia siap menantang maut sendirian. Sang resepsionis akhirnya menegur pria petir itu, memintanya untuk menghentikan provokasi murahannya. Sang tokoh utama menunduk sopan berterima kasih. Permintaan maafnya terucap, memilih mundur, dan menelan pil pahit kesendirian. Pria gila itu tertawa sinis, menyuruhnya membuang mimpi konyol menjadi pemburu pembasmi monster, mengancam. Tak ingin menginjak mayatnya di dalam sana. Sambil berlalu, Akoma justru berterima kasih atas ancaman itu. Tatapan mematikan Kakaru terus, menikam punggungnya yang perlahan menghilang. Di dalam temaramnya ruang arsip persekutuan pemburu, Akoma membuka lembaran takdir. Membangun kepercayaan butuh waktu, pintunya tertutup rapat untuk kelompok manapun. Jalan satu-satunya adalah mencari jiwa kuat yang sefrekuensi dengannya, seorang sekutu, abadi yang mampu menyatukan resonansi kekuatan bersamanya. Namun, sebelum takdir itu terwujud, ia harus menembus batas kekuatannya. Naik, tingkat, dan menciptakan legenda baru adalah mutlak. Darah tudung merah telah menjadi bukti, ngerinya penguasa gravitasi. Kini, kehausannya akan pertumpahan darah. Semakin memuncak, matanya berkilat buas mencari mangsa yang jauh di atas kekuatannya saat ini. Sebuah gerbang mematikan perlahan, menarik perhatiannya. Kuil patung tingkat 25. Sebuah panggung pertarungan sempurna menanti. Gerbang terkendali ini dikelola oleh Asosiasi Hunter. Portal ini sengaja dibiarkan terbuka sebagai arena latihan. Makhluk paling mematikan di dimensi itu hanyalah Ksatria Batu. Tempat berburu paling sempurna bagi para hunter kelas bawah untuk mengais pundi-pundi emas. Begitu dia berhasil menebas monster di sana, sebuah party pasti akan meliriknya. Dimensi ini mengizinkan siapapun masuk tanpa batas minimum level. Dia bisa menyerap poin pengalaman dengan membantai monster di zona awal. Menutup bukunya perlahan, Akoma menatap tajam, meyakinkan takdirnya. Sang protagonis membulatkan tekad menembus kuil patung, berevolusi, lalu mencari kawan seperjuangan. Di kedalaman dungeon yang gelap, seorang hunter tampak. Berlari menuruni anak tangga dengan napas memburu. Tubuhnya bersimbah darah, merutuki kegilaan absolut yang tak masuk akal ini. Tiba-tiba, kakinya tersandung batu keputusasaan. Tubuhnya terjerembab keras, memekik ngeri saat bayangan maut menatapnya dari dalam kegelapan. Dan seketika, ledakan berdarah pun tak terhindarkan. Sesosok iblis batu berdiri angkuh, bermandikan darah segar. Di luar, sang resepsionis terbelalak syok, menyadari pemuda level 12 ini nekat menantang kuil patung sendirian. Namun,
Dengan tatapan sedingin es, sang protagonis membalas bahwa hukum asosiasi tak pernah melarangnya melangkah ke sana. Dengan keringat dingin, wanita itu hanya bisa mengangguk pasrah. Walau memperingatkan bahwa itu adalah bunuh diri mutlak. Karena portal kematian itu dirancang untuk Hunter level 25. Resepsionis. Itu gemetar, menegaskan bahwa dungeon selalu menyimpan anomali mematikan. Mengabaikan peringatan itu, Akoma membalikkan badannya tanpa ragu, seraya berbisik bahwa dia hanya ingin menyapa maut sebentar saja. Berdiri tepat di depan gerbang, dimensi berputar, dia meyakinkan dirinya bahwa kekuatan absolut selalu menuntut pengorbanan berdarah. Lagi pula, dia sudah terbiasa berdansa dengan para iblis yang jauh lebih kuat darinya demi memanen energi evolusi yang tak tertandingi. Seharusnya, pertumpahan darah kali ini tak akan menelan waktu lama, karena satu tebasan di sini menjanjikan lonjakan level luar biasa. Langkahnya membelah barisan patung kuno, sebuah anomali, bersinar dari dahi sang penjaga. Iblis itu memburu titik butanya dan menebas dari belakang bagai kilat. Namun sang protagonis, berkelit sempurna, tersenyum sinis, menyambut serangan basi itu. Sistem menyala terang di hadapan Akoma, menganalisis aura monster level 20 tersebut. Menatap tajam pada mata batu itu, aura bertarung sang protagonis berkobar, yakin kemenangan ada di tangannya. Pertempuran. Maut pun meledak. Sayangnya, meski terus berkelit, keringat dingin menetes saat dia tersadar telah masuk ke sudut mati. Monster. Itu meraung, membawa kehancuran mendekat. Tanpa ragu, dia merapal manipulasi gravitasi anti beban, melesat bagai hantu menembus celah sempit, dan mendaratkan serangan telak. Sialnya, zirah batu raksasa itu menolak hancur tanpa goresan sedikit pun. Meski begitu, senyum. Arogansinya tak luntur, yakin bahwa monster kacangan ini takkan sanggup mencabut nyawanya. Mata tajamnya berhasil memindai titik kelemahan absolut. Tarian pedangnya dimulai, menghujani sang kesatria dengan serangan badai beruntun. Melihat pertahanan musuh mulai retak, kalkulasi di dalam otaknya memprediksi jalan terjal. Namun stat pertahanan baja seperti ini sudah masuk dalam rencananya sejak awal. Iblis batu itu kembali, menerjang dengan niat membunuh yang pekat. Pertarungan menahan imbang ini memang menguras stamina, tapi ini adalah momen sempurna untuk sebuah eksperimen. Gravitasi kembali diringankan. Dia melayang menghindari hantaman maut musuhnya. Dalam sekejap mata, dia membalikkan hukum fisika, melipat gandakan beban gravitasinya. Seraya mengarahkan ujung pedangnya ke jantung lawan. Satu tebasan absolut menghancurkan segalanya, menembus inti dada sang monster tanpa ampun. Cahaya iblis merah memancar deras dari balik retakan. Detik berikutnya, tubuh raksasa itu terbelah dua bersimbah kehancuran. Akoma mendecak puas, membuktikan teori manipulasi massanya, meringankan diri demi kecepatan cahaya, lalu menghantamkan beban gravitasi penuh pada titik tumbuk, melahirkan daya, hancur tingkat dewa. Notifikasi sistem berdenting nyaring, menganugerahkan rentetan peningkatkan level yang sudah ia antisipasi. Poin statistik ini harus dikonsumsi secepat mungkin. Layar biru hologram terbuka lebar, sementara otak jeniusnya sudah merakit skema evolusi kekuatan yang paling sempurna. Sayangnya, koin sistemnya hanya cukup untuk membangkitkan satu kemampuan absolut, tanpa keraguan, jarinya menekan ikon manipulasi gravitasi. Konfirmasi sistem, beresonansi, mendobrak batas skillnya menuju level 2. Kini, dia menguasai otoritas penuh atas arah tarikan gravitasi di sekujur tubuh fisiknya. Kepuasan menjalar di urat nadinya, menyadari bahwa mengendalikan vektor gaya tak kasat mata ini akan menjadi senjata pemusnah paling mematikan. Namun, melampaui kebangkitan itu, tujuan aslinya menembus portal neraka ini hanyalah untuk memanen bongkahan batu iblis. Inti kristal monster itulah trofi penaklukannya atas kesatria batu. Meskipun di emas tujuannya telah digenggam erat, aura magis di nadinya masih berkobar penuh. Akoma menoleh ke belakang. Tatapan predatornya mengincar mangsa baru di kegelapan. Barisan monster yang tersisa bagaikan domba persembahan, memancingnya untuk menguji kekuatan dewa barunya. Namun, petir biru tiba-tiba membelah langit-langit dungeon, menghanguskan arena dalam sekejap. Patung itu hancur berkeping-keping. Ternyata, party elit kesatria guntur tengah berpesta pora di zona ini. Rekan Kakaru bersorak congkak, memuja kedahsyatan sang kapten yang memusnahkan monster dalam satu kedipan mata. Sang wanita penyihir tersenyum kagum, memuji bagaimana tameng listrik alami musuh hangkur lebur di hadapan otoritas petirnya. Dengan tawa arogan, sang hunter mengklaim perburuan ini membosankan
meremehkan rendahnya standar dimensi asosiasi. Cengiran sinis terukir di wajahnya, mengeluhkan sistem level up yang melambat, lalu menuntut untuk membongkar portal yang menyimpan iblis kelas atas. Kakinya menginjak sisa bangkai batu yang masih berasap pijar. Namun anehnya, sang kapten tiba-tiba terdiam kaku membisu. Melihat keheningan mencekam itu, rekannya menelan ludah, bertanya cemas apakah tebasannya tadi terlalu berlebihan. Bokah guild itu. Tapi Kakaru bersikeras angkuh, bahwa seseorang harus mengajari para pecundang ini di mana letak kasta mereka. Rekannya membalas, mereka justru menyelamatkan nyawa si bokah dari kematian tragis. Cara kita mungkin terasa kasar, tapi setidaknya itu membuat dia sadar akan batas kemampuannya. Lagi pula, realita kelam ini harus ditegaskan. Rekan lainnya ragu, merasa itu bukan niat aslinya. Namun, belum selesai berdebat, tiba-tiba terdengar sebuah ledakan dahsyat mengguncang dari ruangan sebelah. Menghunuskan pedangnya dengan arogan, Kakaru mendengus. Apakah itu monster sampah yang sama? Rekannya menyahut, langit-langit ruangan ini jauh lebih menjulang. Cih, bukan masalah besar, remeh Kakaru. Paling-paling hanya ada monster rendahan yang berukuran sedikit. Lebih raksasa dari sebelumnya. Namun, sesosok ksatria batu raksasa bangkit menebarkan aura maut. Kedua rekannya seketika pucat pasi dan gemetar, menanyakan wujud monster mengerikan itu. Sambil menyeringai gila, Kakaru menatapnya berbinar-binar. Hahaha. Akhirnya panggung ini menjadi semakin menarik. Itu adalah patung iblis level 30. Sosoknya menjulang jauh melampaui monster manapun. Dilanda teror absolut, rekannya menjerit histeris bahwa mereka pasti binasa melawan monster level 30. Dengan tatapan meremehkan, Kakaru menyeringai liar dan menyatakan isi pikirannya. Membantai monster lemah belakangan ini terasa membosankan karena terlalu mudah. Karena kelompok Thunders kita memiliki kekuatan mutlak, jauh melampaui para hunter rendahan. Dia melesat nekat menantang sang ksatria batu. Merasakan ancaman, monster raksasa itu mengangkat senjatanya, siap menjatuhkan hukuman mati. Aura membunuhnya langsung membuat daratan retak berkeping-keping. Kau sudah gila ya, teriak rekannya panik. Namun Kakaru membalas kongkak, bahwa jumlah mereka ada 3 orang elit. Menggenggam erat pedangnya, dia mengakui monster raksasa ini memiliki level tinggi. Namun, sekuat apapun, ksatria batu hanyalah bongkahan patung bodoh yang lamban. Tepat saat kesombongan itu terucap, sang iblis batu tiba-tiba melancarkan serangan maut yang brutal. Langsung ke arahnya. Kakaru nyaris tak selamat saat menghindar. Keringat dingin menetes. Pria arogan itu baru menyadari. Kecepatan abnormal makhluk itu sesuai levelnya. Melompat menerjang sang musuh. Dia berteriak gila. Aku tetap bisa menghancurkan titik lemah patung ini. Pedang petirnya menebas tubuh batu itu dengan percikan kilat yang menyilaukan mata. Namun senyumnya memudar. Wajahnya memukat. Sial. Pertahanannya sekeras baja murni. Ini jauh lebih rumit dari dugaanku. Tanpa ampun, ksatria batu itu kembali mengayunkan pedang raksasanya, membelah udara. Sebuah tebasan mutlak dilancarkan tanpa keraguan sedikit pun, membangkitkan kekuatan. Ksatria petirnya, Kakaru masih yakin mampu menangkis dan mundur dengan selamat. Namun, mimpi buruk yang sesungguhnya baru saja dimulai. Patung raksasa itu berdesing dalam sekejap mata. Darah segar mengkerat saat dada Kakaru terkoyak parah. Terkapar tak berdaya, matanya terbelalak tak percaya pada kekuatan luar biasa tersebut. Ketakutan merayap di sumsum tulangnya. Mustahil. Hanya ada segelintir artefak dengan kekuatan melebihi levelku. Namun monster ini menembus dimensi nalar. Temannya menjerit panik, merasakan gelombang mana mematikan yang mulai memperingatkan semua orang agar tidak meremehkan musuh mengerikan itu. Belum sempat dia bernapas, bayangan raksasa tersebut sudah melesat, menerjang ke arah sang gadis. Dentingan baja beradu, dia nyaris tewas saat menahan serangan itu dengan pedangnya. Rekan, prianya meneriakkan nama Karen saat tubuh gadis itu terpental jauh. Namun naas, perut pria itu pun ikut terhantam brutal. Daya hancur luar biasa itu memaksanya memuntahkan darah segar. Melihat kedua rekannya tumbang seketika, kewarasan Kakaru hancur ditelan. Teror absolut, akal sehatnya meronta menolak realita kejam ini. Menatap iblis raksasa itu, dia gemetar menyadari betapa mengerikan keberadaan monster raksasa tersebut. Memaksa membangkitkan sisa pusaran mananya. Dia meraung, aku ini elit spesial. Petir menyambar ganas, menciptakan sebuah badai guntur mematikan ke arah ksatria itu. Sebuah tebasan putus asa yang menyedot habis seluruh sisa energi kehidupannya. Namun, keputusasaan melahapnya habis saat patung itu menepisnya,
layaknya ranting rapuh. Tanpa ampun, iblis itu menghancurkan pedang di tangannya. Terbelah menjadi dua. Menjerit histeris, Kakaru melompat mundur. Air mata ketakutan membasahi wajah arogannya, meruntuhkan segala harga dirinya. Langkah demi langkah, malaikat maut berbatu itu terus mendekat. Jantungnya serasa berhenti berdetak melihat kematian yang kian nyata. Monster itu mengangkat pedang eksekusinya, sementara Kakaru menggeleng gila dan bersikeras bahwa dia tidak mau mati secara menyedihkan di sini. Pecahan pedangnya berserakan menjadi saksi kelemahannya. Ksatria batu itu menatap dingin, seolah sedang menginjak sikor serangga menjijikkan. Gemetar hebat, pria malang itu membuang gengsinya. Dia merangkak dan bersujud memohon ampun pada sang monster. Tolong, biarkan aku hidup. Teriakannya membela udara, memohon keajaiban penyelamat. Tiba-tiba, sebuah tendangan yang diselimuti aura ungu, misterius, meledak. Di saat monster raksasa itu bersiap memenggal, sang tokoh utama melepaskan pusaran sihir reduksi gravitasi absolut. Tekanan ruang berpusar dahsyat, membekukan pergerakan patung iblis itu. Tersentak, monster itu memutar pandangan, mencari celah sumber. Serangan misterius tersebut, cahaya ungu berpendar terang dari sekitarnya. Sang pahlawan mendarat dengan elegan di kejauhan. Dia bergumam, sihir biasa memang takkan berguna. Terperangah tak percaya, Kakaru tergagap kau, bokah penyihir tingkat pemula dari guild itu? Namun pemuda misterius itu mengabaikannya dingin. Marah bercampur panik, Kakaru membentak ngeri. Cepat lari bodoh. Kau pasti akan mati. Mustahil kelas rendahan sepertimu mengalahkannya. Sang pahlawan, yang diam-diam telah membangkitkan kekuatan level 16, tersenyum sinis. Dia mengakui bahwa omongan pengecut itu benar. Ini takkan mudah. Ksatria batu level 30, batinnya menajamkan insting bertarung, makhluk ganas ini pasti berevolusi menjadi spesies mutan dengan memakan tumbal hunter lain. Namun, takdir mengikatnya. Dia harus membantainya sekarang. Ia mengakui ukuran monster di hadapannya sangatlah raksasa, padahal ia hanya berniat jalan-jalan santai di sekitar sana, berniat memburu mangsa biasa sebelum pergi. Namun, siapa sangka ia malah bertemu siluman sebesar gunung ini. Masih terkapar tak berdaya, pria itu berteriak panik, menyuruhnya lari dan berhenti, mengagumi ksatria batu itu. Siluman itu telah menumbangkan mereka, bahkan sebelum mereka sempat membalas serangan, mengabaikan kedua rekannya yang tergeletak sekarat tanpa ampun. Sang karakter utama langsung mengaktifkan sihir reduksi gravitasi miliknya. Aura mematikan meledak saat monster itu bersiap melancarkan serangan brutal. Namun, dengan gerakan secepat kilat, ia berhasil menghindar. Patung raksasa itu segera mengubah pergerakannya dan mencoba melancarkan serangan dari arah lain. Begitu kakinya kembali menyentuh tanah, ia kembali melompat ke udara. Gerakan akrobatik itu memposisikannya tepat di atas kepala sang monster, lolos dari tebasan mematikan, lalu mendaratkan pedangnya telak di kepala ksatria itu. Masih terkapar di tanah, Kakaru membatin bahwa ia tidak bisa memperkayai hal ini. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang penyihir pemula rendahan bisa melakukan itu? Bertarung hampir seimbang melawan monster raksasa mengerikan. Di dalam benaknya, sang tokoh utama menyadari bahwa pergerakan monster itu tidak terlalu cepat, meskipun levelnya tinggi, sehingga ia bisa dengan mudah melampuinya. Namun, masalah terbesarnya adalah ia tidak memiliki jurus pamungkas yang cukup kuat untuk menumbangkannya. Ksatria batu itu adalah siluman dengan pertahanan sekeras baja, sehingga serangannya nyaris takkan mempan menembusnya. Belum lagi jurang perbedaan level mereka yang sangat jauh. Tambahan pula, energi mananya akan segera terkuras habis jika ia terus menggunakan sihir manipulasi, yang berarti sisa waktunya semakin menipis. Tiba-tiba, patung raksasa itu bersiap melancarkan serangan lagi. Sambil terus mengelak, Akoma mengakui bahwa tindakannya ini sedikit nekat. Tapi bagaimanapun juga, ia harus mencoba. Monster itu mengayunkan pedang raksasanya saat Akoma meliuk menghindar. Hakeru bergumam bahwa ia tahu itu sangat mustahil. Tetapi ia sangat berharap pemuda itu bisa melakukannya. Namun, serangan balasannya juga sama sekali tidak mempan. Kemampuan reduksi gravitasi milik Akoma telah menguras terlalu banyak mana. Tapi ia mustahil melawan siluman sekuat ini tanpa menggunakannya. Ia sadar tak bisa mengulur waktu pertarungan ini lebih lama lagi. Jadi ia memutuskan untuk segera mengakhiri pertarungan ini selamanya. Satu tebasan mematikan kembali. Mengincarnya, pemuda itu berhasil mengelak. Kelagi, ia kembali memicu kemampuannya untuk melakukan lompatan kedua di udara.
Sang tokoh utama berputar kencang demi mengumpulkan tenaga. Tiba-tiba, ia memanipulasi gravitasi tubuhnya untuk memaku pedang musuh tersebut ke tanah. Monster itu mengamuk dan mencoba meninjunya. Namun, Akoma melesat melompat lagi, menghindari hantaman maut tersebut. Ia berhasil mendarat tepat di atas kepala lawannya. Kakaru terbelalak kaget, mempertanyakan bagaimana manusia bisa bergerak lincah seperti itu, dan apakah ini murni karena kelas sihirnya. Sang karakter utama kembali melompat ke atas kepala monster itu. Dalam hati, ia mengaku sangat ingin menyimpan jurus manipulasi level 2-nya, tapi takdir berkata lain karena tak banyak pilihan tersisa. Tanpa ragu, ia segera memicu sihir gravitasi terbalik. Seketika, tubuh pemuda itu melayang terbalik, menjejakkan kedua kakinya dengan sangat kokoh di atas langit-langit gua. Menyadari bahwa ia ternyata bisa menggunakan sihir ini pada dirinya sendiri saat musuh kebingungan mencarinya, ia terkesiap gembira. Merasa ini adalah taktik yang sangat menarik. Sang tokoh utama bersiap siaga, menyatakan bahwa ia pasti bisa memberikan daya hancur mutlak dari ketinggian. Bertekad bulat untuk menghabisinya, ia merapal sihir peningkatan gravitasi. Sambil menyiapkan pedang kematiannya, Aikoma bergumam bahwa teknik magis ini akan melipat gandakan bobot tubuhnya. Menggabungkan ini dengan akselerasi gravitasi saat terjatuh, serangannya akan menciptakan daya hancur berlipat ganda. Dengan teriakan maut, ia menegaskan bahwa segalanya sudah terlambat dan monster itu takkan bisa menghentikannya. Melesat membelah udara layaknya peluru, sang tokoh utama melepaskan jurus. Tebasan jatuh meteor untuk mengakhiri pertarungan epik ini. Siluman raksasa itu terbelah menjadi dua dan perlahan hancur menjadi debu. Saat serpihan, batu berjatuhan. Sistem memberitahunya bahwa ia meraup 524 poin pengalaman. Levelnya meroket tajam dari 16 ke 23. Ditambah, tambahan 14 poin kemampuan ekstra. Menyeringai amat puas, ia melihat bahwa rencana berbahayanya berhasil sempurna. Lagi pula, ia baru saja membantai monster dengan level nyaris 2 kali lipat darinya. Itulah alasan mengapa levelnya melonjak drastis sekaligus. Usai meraih kemenangan epiknya, Akoma bersorak merayakan. Ia langsung berlutut. Usai menaikkan batas resistensi benturan jatuhnya ke level 3. Di dalam hati, ia mengakui bahwa guncangan saat mendarat tadi ternyata terasa. Sangat menyakitkan, namun ia sangat bersyukur karena telah memperkuat daya tahannya lebih awal. Di sisi lain, Kakaru masih saja mematung syok, mengakui betapa menakjubkannya pemandangan tersebut. Lagi pula, jurus serangan petir miliknya saja sama sekali tidak mempan pada monster itu karena pertahanan bajanya. Tapi, nyatanya, penyihir kelas bawah itu sukses menumbangkannya. Dengan wajah sedikit malu, ia bertanya mengapa sang pahlawan sudi menolongnya, mengingat fakta bahwa ia telah memperlakukannya dengan sangat buruk di markas serikat. Tiba-tiba pria itu merasa ketakutan, berasumsi bahwa jangan-jangan Aikoma datang jauh-jauh ke sini demi membalas dendam. Membuatnya bergetar makin gugup, pemuda kuat itu memanggil namanya. Ia dengan tenang bertanya, apakah Kakaru bisa segera bangkit sendiri, dan apakah kondisinya baik-baik saja? Pria itu sangat terkejut melihat respons tak terduga ini. Tawanya meledak lega, menyadari fakta bahwa ini sama sekali bukan seperti yang ia bayangkan. Sambil membalas mengulurkan tangannya, pria itu berterima kasih karena telah diselamatkan. Beberapa waktu kemudian, di dalam markas serikat pemburu, resepsionis itu terlonjak kaget, mempertanyakan apa maksud ukapannya, lalu bertanya apakah benar Ksatria Batu level 30 telah muncul tiba-tiba. Dengan wajah syok, gadis itu bertanya, apakah sang pahlawan benar-benar telah menumbangkan monster raksasa tersebut? Akoma hanya membenarkannya tanpa memberikan terlalu banyak detail pertempuran. Resepsionis itu bersikeras bahwa pencapaian ini sungguh mustahil, karena ia hanyalah pemula yang berjuang sendirian. Mengeluarkan batu iblis milik monster tersebut, ia membalas bertanya apakah bukti mutlak ini sudah cukup. Sang resepsionis terbata mengatakan bahwa aura inti monster sebesar itu jelas berasal dari level 30 ke atas. Meski sulit dipercaya, sang resepsionis tetap harus mendaftarkannya. Ia bertanya apakah pemuda itu ingin menukar batu sihir tersebut dengan koin, menyebut nilainya bisa mencapai 200.000. Namun, sang tokoh utama menolaknya dengan tegas untuk saat ini. Bagaimanapun juga, ia sangat membutuhkan batu itu untuk membuktikan kemampuannya. Tiba-tiba, sebuah suara tak asing memanggilnya. Itu adalah Kakaru, yang mengaku telah lama mencarinya karena ingin mengucapkan rasa terima kasih. Sekali lagi padanya,
Ia menyatakan punya tawaran besar yang tak tertandingi. Sambil merentangkan tangan, pria itu menawarinya posisi emas untuk bergabung dengan Ksatria Petir. Seluruh pemburu di sekitarnya terbelalak syok, tak menyangka tim bintang baru itu secara langsung merekrut seseorang. Melihat inti monster yang memancarkan aura di tangannya, bisik-bisik kekaguman mulai bergema. Dengan senyum percaya diri, Kakaru menyebut ini adalah hari keberuntungan si pemuda, menegaskan betapa langkahnya anugerah istimewa semakam ini diberikan. Sang tokoh utama justru tampak sedikit kenggung. Kakaru memintanya jangan ragu-ragu, tetapi dengan tenang tawaran menggiurkan itu malah ditolaknya mentah-mentah di depan semua orang. Kakaru terhenyak tak percaya, mempertanyakan alasan di balik penolakan tersebut. Dengan nada syok tingkat dewa, ia bertanya apakah pemuda itu sedang tidak mencari tim elit. Sang tokoh utama membenarkan hal itu, namun menyatakan bahwa jalan nasibnya kini telah berubah total. Tanpa basa-basi, ia membalikkan badan dan melangkah pergi, meninggalkan pria itu dalam badai kebingungan. Dalam benaknya, ia sangat yakin, jika terus memanen level seperti ini, impian puncaknya pasti terwujud. Tak lama lagi, gerbang dimensi mematikan yang dikenal sebagai Theater Mimpi Gila akan terbuka, dan di dalamnya, bersemayam pusaka dewa yang tiada tanding. Oleh karena itu, berbekal ingatan dari kehidupan masa lalunya, dialah yang akan meratakan gerbang itu pertama kali. Seseorang melemparkan batu sihir ke meja, berniat menukarnya dengan lembaran uang. Hawa tegang langsung menyelimuti sekeliling. Sang resepsionis bertanya dengan takjub bagaimana ia bisa membantai tumpukan monster sebanyak itu setiap saat, padahal ia bertarung solo di medan maut. Mengabaikan rasa penasaran wanita itu, ia menyatakan ada satu hal lagi. Ia menuntut promosi ke tingkat D. Pemburu tingkat F hanya bisa naik ke tingkat E setelah membangkitkan kelas, dan hanya tingkat D ke atas yang diizinkan menembus gerbang bencana. Sang resepsionis mengingatkan bahwa ia hanya bisa meminta promosi setelah menyentuh level 25. Menampilkan jendela statusnya yang bersinar, Aikoma membuktikan bahwa syarat itu bukan halangan karena ia sudah menginjak level 26. Wanita itu terbelalak tak percaya, apalagi ia hanyalah penyihir yang bertarung sendirian tapi bisa melesat menembus batas sejauh ini. Ia bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa panen level sebanyak itu dalam waktu singkat, menyebut kemajuan ini terlalu tidak masuk akal. Resepsionis itu pun bertanya, apakah Master Gravitasi benar-benar memiliki kekuatan sekuat itu? Akhirnya, Ekomi resmi mendapatkan gelar promosinya. Kini, ia tidak hanya mewarisi kelas surgawi yang luar biasa, melainkan juga 10 tahun memori pertarungan sebagai pemburu tingkat S. Berkembang terlalu cepat, memang berisiko mengundang tatapan tajam yang tak diinginkan. Namun ia harus memacu langkah agar tak terlambat. Berbagai gerbang dimensi terbuka lebar setelah seorang pemburu mencapai tingkat D, memudahkan mereka direkrut ke dalam tim elit. Yang paling krusial, lisensi ini memberinya akses untuk menembus gerbang tempat pusaka dewa. Itu akan segera muncul. Pada kehidupan sebelumnya, pemburu yang berhasil merampas senjata mematikan itu menjelma menjadi iblis pembunuh berantai. Kemungkinan, karena jiwa fananya tak sanggup menahan ledakan kekuatan dahsyat itu. Tapi kali ini, ia bersumpah, pusaka itu takkan jatuh ke tangan si iblis. Demi tujuannya, ia butuh rekan tangguh menaklukkan gerbang. Matanya mulai menyapu sekeliling, menimbang bahwa tim yang terlalu besar justru akan menjadi petaka di level bahaya tertentu. Setidaknya, tambahan satu. Petarung lagi sudah cukup, karena saat ini, ia lebih memilih mengambil langkah waspada. Masalahnya, ia harus mencari sosok yang mampu melengkapi seni manipulasi gravitasinya yang absolut. Ia merenungkan kemampuan seperti apa yang paling sempurna untuk menembus gerbang maut yang akan dihadapinya, dan opsi terbaiknya adalah petarung solo yang keras kepala, tapi tetap mampu merajut kerjasama yang solid. Sang tokoh utama berpikir keras sejenak, mengeluh apakah standar persyaratannya terlalu tinggi bagai langit. Demi menemukan rekan tepat waktu, ia terpaksa menyisir seluruh markas serikat pemburu di wilayah tersebut. Tak terasa, ia menyadari separuh harinya telah habis terbakar untuk menjelajahi berbagai serikat. Ini sudah menjadi serikat keempat yang ia masuki. Saat melangkahkan kaki menembus pintu, ia mulai pasrah dan berniat menurunkan standarnya. Tiba-tiba, telinganya menangkap cacian keras merendahkan rekan satu timnya. Seorang gadis yang menahan tangis memohon maaf. Namun, sang rekan membentak bahwa air mata maaf takkan merubah kenyataan.
Komao menatap tajam, penasaran dengan akar konflik berdarah itu. Gadis itu menunjuk Satsuki dengan kejam, mendepaknya dari tim tanpa ampun. Sang gadis memohon penuh keputusasaan, berjanji akan menumpahkan darah lebih keras. Namun, sang pemimpin sudah muak, menghina teknik murahan gadis itu yang memiliki jeda, pakai terlalu lama layaknya, sampah tak berguna. Ia bahkan berkoar bahwa Satsuki lah yang seharusnya sujud, membayar ganti rugi karena menjadi beban mati selama bertahun-tahun. Gadis malang itu terdiam, lidahnya keluh, tak mampu menjawab. Sementara itu, sang tokoh utama merekam segalanya dalam diam. Memori pahit saat dirinya dibuang kembali menyayat hati. Namun, ia menampar egonya sendiri bahwa ia tak bisa menolongnya. Menjadikan seseorang rekan hanya berlandaskan belas kasihan adalah tiket menuju neraka. Nyawanya jadi taruhan mutlak di sini. Sang mantan pemimpin kembali mensibir Satsuki, menyayangkan keputusannya membangkitkan kelas yang benar-benar tidak berguna. Kelasnya menghinanya sebagai sampah tak berguna, persis seperti wujudnya. Terlebih lagi, wanita angkuh itu berseru, sudah menduga, apa yang terjadi sejak mendengar gadis malang itu adalah seorang penyihir. Entah mengapa, kata-kata itu justru memancing rasa penasaran sang protagonis. Meskipun, semua orang terus menyuruhnya membuang mimpi, menjadi seorang pemburu. Padahal, ilmu sihir dan gravitasi saling melengkapi. Gadis itu pasti mampu memberikan daya hangkur luar biasa terhadap Raja Monster di dalam teater portal. Itulah alasan mengapa dia sempat ragu apakah harus merekrutnya atau tidak. Namun, tiba-tiba gadis penyihir itu bertanya apa yang sedang ia tatap. Sang protagonis pun memperkenalkan dirinya, menyebutkan statusnya sebagai pemburu tingkat D, yang sedang mencari kelompok tempur. Mata wanita angkuh itu langsung berbinar melihat lisensi pemburu tingkat D miliknya. Dia pun mulai mencoba merayu sang protagonis, memberitahukan bahwa baru saja ada satu posisi kosong di kelompoknya, dan langsung memintanya untuk segera mengisi tempat tersebut. Mengabaikannya, dia justru memanggil Satsuki dengan penuh semangat, memintanya untuk bergabung ke dalam kelompoknya. Gadis penyihir itu tampak sangat kebingungan, mencerna apa yang terjadi. Sementara mantan rekan setimnya mematung dalam kebingungan total. Di dalam benaknya, Aikoma menyadari tak boleh melewatkan peluang emas ini, karena dia adalah seorang penyihir yang hebat, atau lebih tepatnya sosok yang dicarinya. Namun, wanita angkuh tadi menyuruhnya agar tidak membuang waktu dengan gadis buangan itu, dan mendesaknya bergabung bersamanya. Dengan wajah tersipu malu, Satsuki mengucapkan terima kasih atas tawaran tersebut, namun menolak karena dia hanyalah pemburu tingkat E, dan levelnya bahkan belum mencapai 20. Menggenggam tangannya dengan erat, Aikoma meyakinkan gadis itu bahwa tidak butuh waktu lama baginya untuk menaikkan level, menegaskan bahwa ia sangat membutuhkan kekuatannya. Satsuki merintih bahwa kelasnya sungguh tidak berguna, dan dia tak ingin menjadi beban yang menyeretnya jatuh. Mengabaikan keraguan itu, Aikoma kembali bersumpah akan membimbingnya. Gadis itu berbisik bahwa dia sama sekali tidak memiliki rasa percaya diri dan merasa mungkin jauh lebih baik jika dia benar-benar menyerah pada takdirnya. Namun pemuda itu bersikeras bahwa ia tak akan menuntut banyak hal, memohon padanya untuk diberikan satu kesempatan, berjanji akan membangkitkan kembali kepercayaan dirinya yang hancur. Menundukkan kepalanya dalam-dalam, Satsuki menjawab jika pemuda itu bersikeras, dia dengan senang hati akan bergabung. Akan tetapi, mantan rekan setimnya mensibir tak percaya bahwa dia memilih sampah tak berguna untuk masuk ke kelompoknya, memperingatkan bahwa penyesalan menantinya. Pemuda itu tersenyum dingin dan berterima kasih atas nasihatnya, lalu menambahkan satu kalimat penutup. Sambil berjalan melewatinya dengan aura intimidasi, sang protagonis menegaskan bahwa pengetahuannya tentang kelas kekuatan jauh melampaui siapapun di dunia ini. Tepat di belakangnya, rekan barunya melangkah maju. Penyihir bisa menutupi semua kelemahan fatal dari seorang penguasa gravitasi, dan hal terhebatnya adalah kelas ini mampu menciptakan keajaiban mutlak di dalam teater portal. Kemampuannya bahkan setara dengan pusaka andalannya sendiri. Setelah beberapa waktu berlalu, mereka kini telah tiba di lokasi misterius lainnya. Sang protagonis mengucapkan terima kasih karena dia bersedia menemaninya melangkah maju. Gadis itu merunduk berkata, penyihir tak terlalu berguna. Namun protagonis membalas dengan tegas bahwa dirinya juga berasal dari kelas penyihir, menyatakan, mungkin sekarang dia merasa seperti sampah tak berharga, tapi takdir kebangkitannya akan berubah drastis dalam beberapa tahun. Satsuki menatapnya bimbang, bertanya apakah sang protagonis membenarkannya dengan senyum penuh arti.
Mengabaikan keraguan itu, ia menyatakan mereka kini harus fokus membahas target portal penaklukan. Gadis itu merasa yakin, namun hawa pembunuhnya membuat ia gemetar. Sang pemuda lalu menjelaskan ini bukanlah portal aman terkendali, mereka bersiap untuk melangkah menembus gerbang portal yang bahkan belum terwujud dengan level rekomendasi 30 atau lebih. Tersentak kaget, gadis malang itu menjerit panik menyadari bahwa level rekomendasinya terlalu gila. Dan lebih mengerikannya lagi, ini adalah portal misterius yang tak terpetakan. Portal tak terpetakan adalah area mematikan yang belum eksis cukup lama untuk bisa dianalisis oleh umat manusia. Menggigil ketakutan, dia terbata-bata mengatakan bahwa dirinya baru mencapai level 17 dan kelas kekuatannya sangatlah ampas. Namun sang protagonis menatapnya tajam, menyuruhnya membuang rasa takut itu, menjamin bahwa tak akan ada bahaya menyentuhnya, karena dia sendiri yang akan membantai segalanya. Di kehidupan masa lalunya, dia telah menguasai seluruh catatan rahasia tentang portal. Begitulah cara dia mampu merangkai taktik sempurna demi melenyapkan teater iblis tersebut. Dia bersumpah bahwa mereka berdua akan menyapu bersih portal itu dengan mudah, menyuruh sang gadis malang untuk sekadar menaruh kepercayaan penuh padanya. Jauh di lubuk hatinya, ia merasa bersalah telah menyeretnya masuk, tetapi dia harus melindungi senjata suci itu apapun bayarannya. Satsuki bertanya, bingung bagaimana sang protagonis bisa mengetahui kemunculan portal yang bahkan belum terlahir ke dunia. Aikoma menolak membongkar seluruh rahasianya, namun ia merangkum bahwa semua itu berkat petunjuk dari artefak langka miliknya. Gadis itu mengaku masih tak bisa mempercayainya. Lagi pula, mana mungkin ada sebuah artefak yang mampu meramalkan kelahiran portal sejauh itu. Tiba-tiba, suara peringatan nyaring dari ponsel. Semua orang memecah keheningan. Dengan tangan gemetar, dia meraih layarnya untuk melihat teror apa yang datang. Sang protagonis pun melakukan hal serupa. Seluruh dunia maya gempar membicarakan peringatan darurat portal tersebut, terutama karena lokasinya berada di dekat distrik Siko. Satsuki bertanya apakah ini adalah portal mematikan yang dia maksud. Namun sang protagonis dengan tenang membalas bahwa perburuan mereka baru akan dimulai keesokan harinya. Dia menjelaskan bahwa kemungkinan besar takkan ada satu pun yang sanggup menaklukkan portal itu dalam seminggu. Namun setelah menebas kepala sang Raja Monster, pemenangnya akan mendapat hadiah legendaris. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua tengah menelusuri jejak keberadaan portal tersebut, sementara sang gadis kembali memastikan keyakinan Aikoma. Mereka akhirnya menyadari bahwa pasukan Kementerian Pembasmi Portal telah membangun barikade pengamanan ketat di lokasi itu. Tiba-tiba, seorang wanita berlari bergegas menghampiri. Mereka berdua memastikan status mereka sebagai pemburu. Wanita itu memohon agar mereka segera melaporkan sekecil apapun informasi terkait anomali portal misterius tersebut, seperti tata letak jebakan labirin maupun rahasia kekuatan para monsternya. Meski begitu, nyawa mereka tetaplah prioritas utama, mengingat sejauh ini telah jatuh banyak korban jiwa di dalam portal tak terpetakan. Mereka meyakinkan bahwa kementerian bisa mengandalkan kekuatan mereka. Satsuki lalu bertanya heran mengapa dia merahasiakan niat aslinya memburu bos. Akoma tahu gadis itu pasti akan mencegahnya. Begitu mereka melangkah masuk ke dalam portal, aura mematikan terasa pekat. Dia memperingatkan betapa berbahayanya tempat ini, menanyakan apakah gadis itu masih gemetar ketakutan. Satsuki pun mengangguk dengan suara bergetar. Sang protagonis meminta maaf sedalam-dalamnya atas permintaan berat ini. Namun, dia meyakinkan Satsuki bahwa dia akan membantai semua monster sendirian. Jika situasi menjadi di luar kendali, mereka akan langsung mundur segera, dihantui rasa takut ditinggalkan dan dibuang lagi. Satsuki bersumpah akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Gadis itu bahkan rela mengorbankan dirinya menjadi umpan hidup, namun dia menolak keras. Satsuki hanya perlu merapal mantra sihirnya dari garis belakang. Gadis itu meragu, merasa sihirnya sama sekali tidak berguna. Akoma lalu menanyakan tentang keberadaan mantra serapan mana. Teknik ini sanggup merampas energi musuh hingga tak tersisa, membuatnya sangat krusial dalam pertarungan hidup dan mati. Energi yang dicuri bisa disalurkan langsung kepada seluruh rekan satu tim, menjadikannya dukungan absolut bagi pengguna elemen gravitasi sepertinya. Dengan begitu, sang protagonis bisa bertarung membabi buta tanpa pernah takut. Kehabisan energi spiritual saat sibuk membantai para monster. Namun, Satsuki memprotes keras. Waktu perapalan mantra itu terlalu lambat dan sama sekali tidak efisien dalam penggunaan mana.
Gadis itu menyarankan serangan sihir penghancur yang langsung melukai musuh dengan fatal. Di dalam benaknya, Akoma mengakui hal itu mungkin benar jika ada spesialis sihir tempur. Namun, dia bersumpah akan bertarung dengan kekuatan maksimal layaknya iblis, yang pasti akan memberi Satsuki seluruh waktu luang untuk merapal sihir. Seekor beruang badut raksasa mengadang mereka. Sambil menghindari kakar mematikan, dia berteriak keras menyuruh rekannya bertindak. Satsuki memanggil bola kegelapan absolut, melepaskan sihir dahsyat mematikan ke arah monster beruang itu. Detik berikutnya, monster beruang itu mengaum histeris kesakitan terkena ledakan sihir. Sang protagonis menyadari dengan cepat bahwa pertahanan musuhnya terbuka sangat lebar. Tanpa ragu, dia melesat maju menembus udara. Dalam sekejap mata, dia sudah melayang tepat di atas mangsanya. Dengan memanipulasi gravitasi absolut, pedangnya menghancurkan tengkorak monster itu. Usai pertumpahan darah, Akoma menyarungkan pedangnya dengan tenang. Dia bergumam bahwa pertarungan ini terlalu membosankan, meraup 212 poin pengalaman. Terbelalak kaget, Satsuki menyadari dia baru saja melompat, naik 3 level secara bersamaan. Namun, rasa bersalah langsung menggerogotinya karena membiarkan pemuda itu mempertaruhkan nyawa. Sang protagonis segera menenangkannya dengan lembut bahwa perjalanan menembus jurang neraka yang semakin dalam ini butuh sihirnya. Terlebih lagi sebagai tim solid, Satsuki harus membangkitkan kekuatannya. Sang gadis bertanya lirih apakah mereka benar-benar satu tim. Sensasi kehangatan ikatan ini terasa sangat berbeda dan asing. Semua ini terasa mustahil saat dia bersama Awa dulu. Tersenyum manis, Satsuki kemudian bersumpah akan membuktikan nilai sejatinya di pertarungan selanjutnya. Di sisi lain, Akoma justru memperingatkan dan memintanya untuk tidak terlalu memaksakan dirinya. Menekan sedikit kegelisahannya, dia meyakinkan batinnya bahwa semua akan baik-baik saja, dan bos dungeon pasti akan takluk, dan seluruh relik langka akan jatuh ke tangannya. Di kehidupan lalunya, seorang bajingan bernama Karu berhasil mencuri artefak kutukan itu. Dia menggunakannya untuk menjelma menjadi kriminal terburuk di sepanjang sejarah portal. Bangsat itu pasti belum mendapatkan kekuatannya saat ini, jadi jejak kelamnya mungkin tidak akan pernah terlihat. Lagi pula, sudah 2 hari penuh berlalu sejak arena teater neraka ini dibuka. Sementara itu, di sudut lain, seseorang mengayunkan palu godam mematikan, namun targetnya berhasil menghindar lincah. Pria gila itu mulai tertawa iblis, mengaktifkan skill kutukan mematikan pencuri nyawa. Dia berhasil mendaratkan serangan yang merobek jiwa. Pakaian kompang campingnya bersimbah darah segar milik musuhnya. Saat mayat malang itu jatuh terkapar menyentuh tanah, Karu menyeringai angkuh, mencemooh betapa bodohnya pria serangga itu menantang maut dengannya. Dia tersenyum sangat puas saat menyadari sistem memberitahukan bahwa levelnya kembali melonjak pesat. Pria psikopat ini kegirangan, pecundang rendahan rupanya membuahkan ribuan poin pengalaman luar biasa. Manusia memang mangsa empuk yang bahkan tidak saling memangsa, membuat mereka jadi mangsa paling gampang untuk disembelih. Kini, Karu telah mencapai level 36. Kembali pada rombongan protagonis, tekanan gaya berat ekstrem membela udara. Akoma memanggil bola kegelapan absolut tepat di hadapannya. Tumbukan sihir maut itu menghempaskan sang monster badut dari kotak persembunyiannya terbanting ke lantai. Dengan wajah tersipu malu, Satsuki menggumam bahwa meskipun hanya merapal sihir di garis belakang, dia secara ajaib melesat pesat, kini berdiri di level 22. Rasanya seperti pencurian nasib, menikmati buah keberhasilan tanpa berkeringat darah. Menurutnya, pemuda itu sejatinya sanggup meratakan tempat ini sendirian tanpa celah. Namun, sang protagonis membantah dengan tegas. Pembantaian ini terasa sangat ringan dan mudah murni, hanya karena mereka belum menemui monster tangguh. Monster penjaga di sini hanyalah Krocho, dengan pola sepele. Kembali meyakinkan gadis itu betapa kelas penyihir miliknya sangatlah mendominasi. Gadis itu malah terus menunduk tak percaya. Berusaha keras mengalihkan kecanggungan, Satsuki tiba-tiba bertanya, apakah mereka akan keluar dari sini sekarang? Mengingat energi spiritualnya sudah terkuras sangat habis. Lagi pula, cadangan mana miliknya sendiri sudah diambang kritis. Dia memaparkan bahwa modifikasi gravitasi absolut untuk melipat gandakan atribut tubuhnya memang membakar cadangan mana secara drastis. Satsuki dengan lekas mengingatkan aturan mut untuk sebuah eksperimen gila. Sesosok goblin badut menghadang di jalur mereka. Sang protagonis menatap tajam, menanyakan kesiapan Satsuki secara langsung, menginformasikan bahwa mereka akan segera melumpuhkan dan merantai sang mangsa hidup-hidup.
Akoma memberikan komando absolut, lepaskan serapan mana sekarang juga. Satsuki terpaku kebingungan. Tidak, mengerti kegilaan ini sama sekali. Mengikat monster bagai ternak, lalu memeras energi spiritualnya, akan menciptakan ladang mana tak terbatas. Setelahnya, Satsuki bisa dengan leluasa menyalurkan seluruh lautan mana itu secara langsung ke dalam nadi sang protagonis. Gadis itu mengangguk gemetar, menerima strategi sinting itu, namun setidaknya memohon agar mata dan wajah monster itu ditutupi. Aku menyeringai dingin, menegaskan bahwa hal itu mustahil tanpa membuang skill lain. Mengingat tak ada, Satsuki mulai mengaktifkan teknik kultivasi penyerap energi miliknya. Sang protagonis tersenyum puas, sementara gadis itu merasa iba pada monster buas yang kini terkapar hancur setelah kekalahan telak. Gadis itu bersiap untuk mulai memindahkan energi spiritualnya sekarang. Namun Akoma menatap heran wajahnya yang merona merah, menyuruhnya membuang pikiran aneh. Ritual pemindahan energi itu pun dimulai menuju tubuh rekannya. Sang pemuda menyadari energi spiritualnya melonjak dari 16 menjadi 25. Satsuki pun mengakui bahwa teknik ini tak seefisien bayangannya. Membutuhkan proses yang cukup lama, hanya demi 9 titik energi tambahan. Akoma membalas dengan tegas bahwa itulah alasan utama mengapa mereka akan menguras habis esensi dari 6 goblin lagi. Sang gadis terkesiap panik, menanyakan apakah mereka benar-benar akan melakukan hal gila tersebut. Tapi pemuda itu menyebutnya peluang emas untuk naik tingkat kultivasi. Tak lama, tebasan pedangnya membela salah satu tubuh monster malang itu. Sang protagonis menghitung mangsa keenam mereka, lalu menanyakan sisa energi spiritualnya, yang langsung dijawab bahwa auranya nyaris pulih sempurna. Tingkat Satsuki melonjak dari 20 ke 22, sementara Akoma naik satu tingkat. Dengan antusias, gadis itu berucap mereka bisa terus memanen kekuatan dan menelusuri dimensi gaib seperti ini. Namun Akoma memperingatkan, jika memulihkan tenaga, membutuhkan waktu terlalu lama, itu hanya mengundang bahaya maut. Walau begitu, dia sanggup membantai iblis seharian, memastikan takkan pernah kalah dari M. Sambil membuka panel statusnya, Satsuki berseru takjub atas lonjakan kekuatannya dalam sehari. Ia menegaskan bahwa hal ini sungguh menyimpang, jauh dari semua penjelajahan portal yang pernah ia lalui. Asosiasi pemburu selalu menanamkan doktrin keras agar mereka jangan pernah menantang monster di luar jangkauan kemampuan. Sang protagonis terdiam meresapi kata-kata itu. Sambil bangkit berdiri, pemuda itu dengan tenang berucap, asosiasi menyarankan hal itu demi keselamatan. Namun, seseorang mustahil menjadi lebih tangguh tanpa pertarungan maut menghadapi iblis level dewa demi memanen keahlian dan wawasan tempur yang berharga. Satsuki terus menatapnya dengan penuh rasa kekaguman. Tiba-tiba saja, tekad membara menyala di mata gadis itu. Beberapa saat kemudian, langkah mereka menggema di dalam reruntuhan gereja raksasa, dan Satsuki bertanya apakah mereka sungguh menantang maut menaklukkan portal ini. Tiba-tiba Akoma menghentikan langkahnya dan menyeringai bahwa mereka telah tiba. Di depan sebuah gerbang raksasa kuno, Akoma berbisik bahwa penguasa teater mimpi gila bersemayam di baliknya. Tangannya pun terulur perlahan untuk membuka batas itu dengan senyum seringai puas. Mereka mencapainya dalam waktu 2 hari, mematahkan semua dugaan Kementerian Pembasmi Iblis tersebut. Tubuh sang gadis menggigil hebat, menyadari yang mereka ingkar adalah sang raja monster. Menatap wujud raksasa mengerikan itu, Akoma terdiam membisu, memindai sang musuh dengan tatapan tajam. Namun jauh di lubuk hatinya, kematian sang penguasa ini akan menjadi kuncinya untuk merebut kembali artefak gaib yang selalu ia dambakan di kehidupan sebelumnya. Ia bersumpah mengakhiri semua ini, menyuruh sang gadis mematuhi rencana tempur. Satsuki memantapkan hatinya saat tiba-tiba sebuah siluet kelam terwujud di belakang mereka. Karo rupanya telah mengintai gerak-gerik mereka dari balik kegelapan. Sang badut raksasa menggerakkan jemarinya sambil meledakkan tawa gila yang memekakkan telinga. Sang protagonis seketika melempar isyarat tangan ke arah rekannya. Keduanya langsung melesat bagai kilat menyerbu bos itu dari arah berlawanan. Akoma berteriak akan memancing amarah bos itu, sementara Satsuki mengendap-endap menanti momen dari kejauhan. Monster kelas raja ini dianugerahi nyawa yang sangat panjang serta regenerasi iblis luar biasa, sehingga mustahil dikalahkan dengan pertarungan adu fisik. Karena itulah, mereka harus menggunakan sebuah trik muslihat mematikan. Di sisi lain, sang raja iblis mulai memanggil pusaran energi di telapak tangannya. Serangan maut, itu pun diluncurkan lurus ke arahnya. Akoma mengaktifkan seni pengurangan gravitasi
kala jaraknya tersisa 1 meter, memungkinkannya untuk berkelit dari kehancuran dengan gaya elegan. Sementara di sisi lain, sang gadis mulai mengerahkan teknik rahasianya. Pusaran aura penarik mulai menyedot esensi sang bos dari belakang. Sialnya, sang raksasa memiliki insting iblis yang tajam. Begitu aura pembunuh disadari, ia segera membekukan pergerakan Satsuki seketika. Pemuda itu menjerit penuh keputusasaan, meneriakkan agar gadis itu lari mencari perlindungan. Ia berseru bahwa sang bos akan mengerahkan jurus manipulasi teleportasi. Ia juga menegaskan bahwa serangan fatal ini mustahil dibatalkan sesudah dilepaskan, lalu menyuruhnya bersembunyi di pusat arena. Tanpa ampun, salah satu mata badut iblis itu menyala terang. Satsuki menyaksikan bayangan maut dari raksasa itu mengunci punggungnya. Dari jarak pembantaian terdekat, mulut raksasa itu menganga lebar, menciptakan badai kobaran api. Neraka. Bola api kematian itu pun menerjang nyawa sang gadis. Namun, sang protagonis melesat menghadang takdir maut, menegaskan keberadaannya yang tak terkalahkan. Raksasa itu makin menggila dalam tawa iblisnya. Namun di sisi lain, Akoma sukses melenyapkan ledakan api. Maut itu. Melihat fenomena itu, jantung Satsuki berdebar, menyadari kecepatan serangannya sungguh di luar nalar. Pemuda itu bergumam untuk sementara, mundur dan melompat ke atas punggung raksasa badut itu, demi menjaga jarak aman. Sorot mata sang Raja Iblis memancarkan pijaran kematian, mengunci tatapannya, ke musuhnya. Dimensi kembali terkoyak oleh jurus teleportasi yang memunculkan wujudnya tepat di muka sang pemuda. Berkeringat dingin, Akoma tersadar. Sang Raja telah memanipulasi kemampuan ruang yang sama 2 kali berturut-turut. Sementara tinju badut raksasa siap menghancurkannya. Panik, gadis itu menjerit, memanggil teman seperjuangannya. Ajaibnya, ia merapal teknik pembalikan gravitasi. Ledakan raksasa seketika mengguncang seluruh altar gereja. Sang monster terus tertawa, gagal mencerna fenomena mistis barusan. Di luar nalar, wujud sang protagonis kini melayang terbalik membelah medan gravitasi. Namun ancaman belum usai, mata kematian bos itu menyala untuk ketiga kalinya. Akoma menyeringai bahwa ini sungguh tidak semudah dugaannya, tapi masih semua berjalan sempurna sesuai rencana. Gadis itu teringat momen saat dia ragu, apakah mereka benar-benar takkan menyerang bos monster itu? Namun sang protagonis menjelaskan bahwa monster itu merapal sihir dengan kecepatan gila, dan jika mereka nekat mendekat secara perlahan, mereka akan hangus menjadi abu. Sebaliknya, serangan jarak jauh hanya akan memicu teleportasinya untuk langsung memburu mereka ke dalam jangkauan serang. Tapi monster ini punya satu kelemahan fatal. Kembali ke masa kini, Satsuki kembali memicu kemampuan penyedot mananya. Sang badut iblis menatap tajam ke arahnya. Matanya terbelalak, melihat celah sempurna. Dengan gemetar ketakutan, sang gadis berkata jarak mereka terlalu dekat, dan Aikoma takkan bisa melindunginya. Namun dalam hati, sang protagonis tersenyum, dan tahu bahwa waktunya telah tiba. Bos itu mengulurkan tangannya, bersiap memanggil serangan maut. Gadis itu hanya bisa memejamkan mata, pasrah pada takdirnya. Namun keajaiban terjadi, monster itu gagal merapal sihirnya. Sambil menyeringai, sang protagonis menyatakan mananya telah habis terkuras. Serangan, api dan teleportasinya benar-benar memakan jumlah mana yang luar biasa besar. Terlebih lagi, badut sialan itu takkan bisa menyerang. Tanpa rentetan skillnya, monster itu pun terpaksa berlari mendekat. Namun Aikoma telah bersiap menerkam. Dia melompat tinggi membela udara menuju musuhnya. Menggunakan teknik Meteor Fall, dia mendarat telak, menghancurkan kepala sang bos. Sang protagonis memperingatkan bahwa mangsanya takkan bisa kabur darinya. Lagi pula, ia butuh skill bahkan hanya untuk bergerak. Satsuki kembali merapal sihirnya, menembakkan bola kegelapan yang menghantam sang bos. Monster itu pun melolong dalam penderitaan yang luar biasa. Tanpa ampun, sang protagonis melipat gandakan gravitasi dan meremukkannya dari atas menggunakan kekuatan mutlaknya. Bos portal akhirnya berhasil ditumbangkan, memberikan 1043 poin pengalaman dan langsung membuatnya menerobos naik ke level 30. Rekannya bersorak kegirangan, karena mereka sukses menaklukkan sang bos, lalu bertanya apa langkah mereka. Selanjutnya, Aikoma merespons gerbang akan segera tertutup, jadi mereka harus bergegas keluar. Satsuki bertanya dengan cemas apa yang terjadi jika mereka sampai terjebak di dalam.
Sang protagonis menenangkannya agar tidak panik karena portal itu akan tetap terbuka selama setengah hari, dan mereka belum menemui ancaman monster lainnya. Dengan wajah merona, gadis itu berkilah dia sudah tahu hal itu. Tiba-tiba, jasad sang badut mulai memancarkan cahaya mistis. Kebingungan, Satsuki bertanya apa yang terjadi. Sementara pemuda itu bergumam dia. Akhirnya berhasil. Tepat di hadapannya, muncul hadiah penaklukan bos, yaitu pedang sang badut. Sang protagonis menyatakan bahwa pedang ini adalah senjata absolut bagi seorang penguasa. Gravitasi dan bahkan bisa dibilang layaknya sebuah cheat. Senyum tipis mengembang di wajahnya. Menyadari bahwa semuanya berjalan jauh lebih mudah dari dugaannya, gadis itu bertanya, apakah ini perlengkapan yang sedari tadi dia ingkar? Pedang itu meningkatkan daya serang sebesar 11 poin. Sekaligus, memangkas waktu aktivasi skill dan konsumsi mana secara drastis. Satsuki berkomentar bahwa kadang status senjata ini terlihat biasa saja. Namun sang protagonis menegaskan bahwa kenyataannya pedang ini sungguh luar biasa. Dia menjelaskan bahwa status dan daya hancur hanyalah bonus semata. Apa yang paling berharga baginya adalah efek tersembunyi artefak itu. Karena mampu mendongkrak kekuatan tempur secara gila-gilaan bagi kelas yang sangat bergantung pada skill, hal itu menjadikannya artefak tingkat dewa. Sang penguasa gravitasi memiliki titik buta saat beralih antara satu skill ke skill lain dengan konsumsi mana raksasa. Itulah mengapa senjata legendaris ini bisa menutupi semua kelemahannya. Gadis itu pun tercengang mendengar semua rahasia ini. Di kehidupan masa lalunya, Hunter yang mendapatkan pedang ini berhasil mencapai peringkat S berkat artefak ini. Lebih parahnya, orang itu menjadi buronan karena membantai para Hunter lain. Jadi, sang protagonis pada dasarnya telah mencegah sebuah tragedi berdarah dengan mengamankan pedang itu. Sementara itu, Satsuki terus memandangi bilah mematikan itu. Dia merenungkan fakta bahwa pemuda itu bisa menutupi kelemahannya sendiri. Mendadak, kepanikan melanda sang gadis dan dia bertanya apakah ini berarti kehadirannya tak lagi dibutuhkan. Aikoma menegaskan itu tidak benar karena artefak itu tidak mencegahnya dari kehabisan mana. Dan dia bertanya, apakah gadis itu keberatan untuk terus berjuang di sisinya. Sambil terus menatap pedang itu, sang gadis menjawab dia tak keberatan. Aikoma tampak kebingungan mencerna reaksinya, sementara gadis itu mulai kesal, menyatakan bahwa sekarang ini adalah persaingan. Pemuda itu berkata setelah naik beberapa level, dia harus mengalokasikan poin skillnya. Karena dia mengincar tahta tertinggi, dia akan memfokuskan segalanya pada skill eksklusif milik sang penguasa, gravitasi. Sempat ragu sejenak, ia akhirnya memantapkan pilihan. Setelah menimbang-nimbang, dia merasa puas dengan pilihannya. Sukses meningkatkan sihir. Gravitasinya ke level 2. Setelah membangkitkan kemampuan manipulasinya ke level 3, sang protagonis menyadari bahwa dia telah membuka skill baru peluru supergravitasi. Dia menyadari selama ini dia terlalu bergantung pada manipulasi, namun kini, artefak barunya akan mempermudah penggunaan sihir mematikan. Darahnya mendidih penuh semangat, menyatakan dia ingin segera menguji semua kekuatan barunya. Tiba-tiba, sosok misterius muncul dari bayangan, berkata bahwa mereka sepertinya datang sedikit terlambat. Koru berkomentar tampaknya pemuda itu telah berhasil membantai sang bos. Dengan tatapan licik yang mengancam, pria itu menyebutkan bahwa Aikoma pasti sangatlah tangguh. Merasa tegang, sang protagonis membatin bahwa ini adalah waktu yang sangat buruk. Dia juga menyadari bajingan ini menggunakan skill siluman untuk bersembunyi dan mengawasi jalannya pertempuran. Dia pasti sedang mengumpulkan informasi tentang monster itu, dengan asumsi bahwa mereka berdua akan mati membusuk di sana. Sambil mengingat kembali bahwa dia sering melihat sampah seperti ini di kehidupan sebelumnya. Dia pun bertanya siapa pria bajingan ini sambil menatapnya, dengan penuh kewaspadaan. Pada detik itu juga, kebenaran menghantamnya. Dia menyadari bahwa pria ini adalah Ku, sosok yang telah merebut pedang itu di kehidupan lalunya, pria ini adalah iblis yang memburu para pemburu. Akoma terbelalak bimbang, teringat bahwa kedatangan sang pembunuh di portal seharusnya terjadi lebih lambat. Jantungnya berdegup kencang, menatap sang psikopat dengan penuh tanda tanya. Namun penserahan menyambar benaknya. Bajingan licik ini pasti sudah mengendap-endap dalam bayangan ruang bos sejak awal, menanti layaknya ular berbisa untuk mencuri pusaka. Karu sengaja membiarkan sang pemburu kehabisan ki sebelum menyerang. Satsuki bertanya panik. Tatapan pria itu terkunci pada pedang, menyeringai rakus menanyakan apakah itu hasil buruannya. Ia meragukan kemampuan Akoma menaklukkan sang monster. Dengan nada menipu, ia meminta untuk menyentuh pusaka tersebut.
Akoma mengiyakan, seraya mengulurkan tangannya perlahan. Dalam hati, sang pembunuh mencemooh kebodohannya. Menatap mangsanya, ia meremehkan kepolosan mereka, berniat mencabut nyawa sang pemuda terlebih dahulu. Setelahnya, ia akan menodai sang gadis hingga bosan. Langkah demi langkah, sang psikopat berbisik bahwa dunia ini kejam. Seketika, aura membunuh meledak, dan kedua matanya menyala merah darah. Pelati mematikan tercabut, memicu teknik penghapus jiwa yang keji. Namun, gerak kilat Akoma membelah angin, menghindar sempurna. Kegilaan memuncak di wajah Karu. Tanpa ragu, bilah Akoma menebas dengan kekuatan badai. Sayangnya, kelincahan sang pembunuh berhasil menembus celah tebasan. Di detik krusial itu, Akoma sadar mangsanya lolos. Niatnya untuk memenggal dalam keheningan. Sirna tertiup angin, kecepatan musuhnya melampaui logika. Sementara rekannya membeku dalam ketakutan, Akoma terpaksa mengakui tekanan Ki Karu berada di dimensi berbeda. Sang pembunuh bayaran pun merasa heran mencekar pemuda itu. Bagaimana bisa ia memprediksi takdir kematiannya? Semula ia mengira Akoma hanyalah sampah, tapi insting bertarung Boka ini sangatlah mengerikan. Satsuki gemetar menuntut penjelasan, dan Akoma membeberkan identitas aslinya sebagai iblis pembantai para pemburu. Bayangan kematian yang bergerak secepat kilat tanpa suara. Karu semakin terintimidasi mempertanyakan asal mula pengetahuan rahasia yang dibongkar dalam sekejap mata itu. Seringai iblisnya mengembang, menyatakan bahwa ini menghemat napasnya untuk basa-basi kotor, lalu memerintahkan penyerahan pusaka itu demi keselamatan nyawa mereka berdua. Namun, pancaran mata Akoma, menajam layaknya pedang, menyatakan hukum alam penjara bawah tanah adalah melenyapkan mayat tanpa jejak. Karena itulah, janji palsu musuhnya takkan pernah menipu batinnya. Karu terdiam kaku, lalu meledak dalam tawa iblis, memuji bahwa situasi ini sangat mendebarkan. Bocah ini memiliki kecerdasan tajam dan nyali naga meski energinya rendah. Memasang kuda-kuda maut, ia bersumpah, ingin menikmati pemandangan Akoma, memuntahkan lautan darah menuju akhirat. Di sisi lain, Akoma berdiri tegar layaknya gunung, tanpa keraguan setitik pun. Meski batinnya bergolak cemas, ia sadar krisis ini sangat fatal. Pria di hadapannya adalah jagal berdarah dingin pemusnah pemburu. Sosok reinkarnasi pembawa pedang badut laknat di masa lalu. Ia menyesali kelengahannya, tak menduga sang iblis bersemayam dalam kegelapan portal sejak awal. Namun saat baja beradu memercikan api, Akoma menyadari jurang kekuatan yang mustahil ditembus melawan si gila ini. Jeritan gadis itu memecah ketegangan. Dengan raungan naga, Akoma memerintahkannya untuk mundur. Kelas pembunuh bergerak secepat hantu, memberikan tebasan kritis fatal dalam sergapan maut. Jika jarak terkikis, nyawa Satsuki akan melayang seketika karena penyihir hanyalah sekutu pendukung, bukan petarung garis depan. Akoma melarang keras langkah majunya, memikul. Seluruh takdir pertempuran mematikan ini sendirian. Di lubuk jiwanya, Akoma tahu menari dengan dewa kematian takkan pernah mudah. Namun, membiarkan Satsuki terluka adalah kemustahilan. Karu tidak hanya unggul secara teknik, tapi menyimpan lautan pengalaman tempur berdarah. Yang terburuk, mental sang gadis pasti hancur berkeping-keping jika menyaksikan kekejian absolut pria itu. Memusatkan ki, ia memanipulasi pengurangan gravitasi. Senjata mereka berbenturan brutal. Meski menggenggam pusaka surgawi, urat nadi Akoma bergetar hebat. Karu memuji seni pedangnya yang luar biasa, namun menyisipkan ancaman mematikan. Sang pahlawan muda jelas belum pernah mencabut nyawa manusia. Menghancurkan keseimbangan Akoma, si psikopat membual, telah memanen puluhan jiwa dan menolak kekalahan. Namun secara batin, Karu dikejutkan oleh fakta bahwa, umumnya, mangsa akan gemetar tak berdaya. Sementara pemuda ini malah merangkai serangan balik. Menghindari tebasan, ia mensibir bahwa manusia mudah hancur di bawah tekanan maut, memicu kesalahan fatal. Namun, keringat dingin menetes saat kilatan baja Akoma menebas hanya sehelai rambut dari nadinya. Saat itulah ia tersadar, mental bokah ini tak tergoyahkan. Bahkan, gerakannya mengalir sempurna, membakar tarian kematiannya. Bagi Karu, ini adalah penghinaan logika. Mustahil semut level rendahan mampu menekan aura pembunuhnya. Di sudut lain, Satsuki menahan napas menyaksikan panggung maut itu, baru menyadari. Pahlawannya bukan sekadar ensiklopedia berjalan. Ia adalah monster pertarungan jarak dekat yang sesungguhnya. Dalam konsentrasinya,
Akoma bersyukur pusaka itu kini digenggamannya memangkas jeda waktu teknik kultivasinya ke titik nol sehingga ia bebas memanipulasi pergantian gravitasi iblis dan dewa. Tanpanya, hancur lebur tubuhnya menahan. Serangan musuh bertubi-tubi, mananya pasti habis jika pedangnya tidak menekan konsumsi. Tiba-tiba, Kowaru berteriak lantang bahwa permainan berakhir di sini. Pipi sang pembunuh menggembung, bersiap melepaskan jurus mautnya. Tanpa ragu, pria itu meludahkan racun merah gelap. Beruntung, insting tajam sang pemuda menyadari bahaya mematikan tersebut. Dengan keahlian tingkat tinggi, dia menangkisnya menggunakan pedang. Sang pembunuh terbelalak, tak percaya jurus andalannya digagalkan begitu saja. Masih dalam keterkejutan, dia melihat sang pemuda melesat ke arahnya. Ia mencoba menghindar, tapi serangannya telah tertebak. Pada akhirnya, sang pembunuh mendapati pipinya tergores bilah pedang. Meradang, Kowaru berteriak bahwa Boka itu hanya kebetulan selamat. Melancarkan serangan balasan, dia menegaskan, keberuntungan itu telah habis. Di sisi lain, Akoma tetap setenang air. Ia mengaktifkan keahlian pencabut nyawa Demi, memberikan serangan penentu. Namun, sang pemuda memanipulasi gravitasi di sekitarnya, dengan cerdik berhasil merebut senjata musuh dari genggamannya. Sang asasin mematung dalam kesakitan. Akoma membongkar rahasia lawannya, menyebutkan bahwa keahlian musuh bertumpu pada akselerasi tebasan ke leher. Kenyataan ini membuat sang psikopat makin terguncang, tak paham bagaimana Boka itu membaca pergerakannya. Akoma dengan dingin menyatakan bahwa kesederhanaan pola itulah yang membuat serangan musuh begitu gampang ditebak. Lagi pula, jika itu dirinya, dia pantang menggunakan trik murahan, semacam ini melawan musuh tangguh. Tiba-tiba, Satsuki merapal sihirnya. Bola bayangan tercipta seketika. Kowaru yang menyadari serangan dari belakang, sedikit kehilangan keseimbangannya. Begitu menoleh ke depan, maut telah menantinya. Sang pemuda telah mengangkat pedangnya. Tebasan kilat menyambar, meninggalkan luka menganga di wajah musuh. Sang asasin sontak, menjerit histeris, meratapi matanya. Sambil menahan darah yang mengucur, amarahnya meledak atas kelancangan Bokah tersebut. Saat mengamatinya, sang pahlawan menyadari bahwa selain bisa membaca ritme pergerakan musuh, dia juga mampu menetralisir semua trik liciknya. Manipulasi gravitasi menyeimbangkan kecepatan mereka berdua. Sayangnya, krisis mana sedang mengintai, karena energinya terkuras sehabis melawan bos, batas waktunya kian menipis. Jika mananya benar-benar kering, mereka semua akan tamat. Menerjang maju layaknya binatang buas, Kowaru bersumpah mencabut nyawa sang pemuda. Menggenggam erat belatinya, pembunuh itu memendam gentar yang tak wajar, mengutuk dalam hati betapa mengerikannya potensi bocah ini. Bagaimanapun juga, semua trik dan gerakannya telah terbaca murni. Belum lagi auranya begitu menekan. Melihat Akoma melesat bagai hantu, instingnya menjerit bahwa ini adalah malapetaka. Menyadari sang pemuda memburu titik butanya, musuh bergegas. Menghindar menggunakan teknik langkah bayangan, napasnya mulai memburu. Akoma diam-diam merasakan tekanan kelelahan yang nyata. Meski begitu, tebasan mematikan kembali dilancarkan. Kowaru mengakui keunggulan pemuda itu dan mempertanyakan alasan di balik keputusasaan. Lawannya lalu tawa gilanya pecah. Ia bersorak karena telah membiarkan Boka itu menguras tenaga melawan bos sebelumnya. Dengan lantang ia memuji kekuatan Akoma, menyebutnya pahlawan legenda jika saja berhasil keluar hidup-hidup dari sana. Menghentakkan kakinya ke tanah dengan tawa psikopat. Sang pembunuh menegaskan takdir heroik itu hanyalah angan kosong. Bersumpah akan mengubur Boka itu di tempat ini juga. Aura kematian menguar membuat sekitarnya merinding. Mereka berdua kembali beradu pedang secara brutal. Namun kali ini, gerakan sang tokoh utama mulai melambat. Merasa cemas, Satsuki kembali memanggil bola bayangannya. Serangan mematikan itu meluncur cepat, tapi musuh lagi-lagi menghilang dengan langkah bayangan. Gadis itu membeku ketakutan melihat serangannya sia-sia belaka. Di balik rasa ngeri, hatinya dipenuhi perasaan bersalah, merasa kutukan ketidakbergunaan membelenggunya. Menatap rekannya yang bertarung mempertaruhkan nyawa melawan monster gila ini, dia menyadari sebuah fakta pahit. Meski Akoma sempat di atas angin, pertahanannya perlahan mulai runtuh ditekan musuh. Sang pembunuh gila berteriak kegirangan, mabuk dalam sensasi pertarungan berdarah ini. Di tengah adu baja, ia sesumbar. Jarang sekali menemukan lawan sepadan yang bisa merenggut nyawanya. Ia menantang mereka untuk menikmati tarian kematian ini. Sampai titik darah penghabisan, Akoma mengayunkan tebasan kilatnya, namun sang psikopat meliuk lolos. Sang pemuda kini makin
diselimuti kecemasan akibat sisa energinya. Memanfaatkan momentum pedang beratnya, Akoma melepaskan tendangan kejutan bertenaga penuh untuk menghancurkan pertahanan lawan. Telak, hantaman keras itu mendarat di dagu musuh. Sang pembunuh menggeram murka, lalu melompat mundur untuk menjaga jarak aman. Kawaru menyeringai licik, menyadari banyaknya kartu as milik lawannya. Di dalam benaknya, sang pemuda tahu bahwa keahlian manipulasi gravitasi membuat tubuhnya seringan bulu. Ini memungkinkannya melancarkan serangan akrobatik mematikan. Berkat kemampuan inilah, dia bisa lolos dari cengkraman maut. Namun malapetaka sesungguhnya adalah, musuhnya telah mengendus krisis mana yang dialaminya. Tawa psikopat itu menggelegar mengintimidasi sang pemuda. Ia yakin seyakin-yakinnya bahwa Akoma terlalu memaksakan diri menggunakan keahlian aktif demi mendongkrak kemampuan fisiknya. Dan sebentar lagi, batas energinya pasti akan hancur lebur. Saat momen kehancuran itu tiba, itulah waktu eksekusi yang sempurna. Sang pembunuh bayaran mendengus remeh, memastikan pahlawan kita tengah menghitung mundur ajalnya. Tanpa henti, ia melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun di tengah kekacauan itu, Akoma menyadari hawa spiritualnya telah terkuras habis. Ini akan menjadi serangan penghabisannya. Saat pemuda itu melompat, Kawaru terbelalak keheranan. Ia mendongak, bertanya-tanya apakah ini murni kekuatan lawannya. Sang pembunuh bayaran pun mensibir, menganggap semua itu percuma, karena mustahil bergerak bebas di udara. Namun, sang pahlawan bertaruh pada satu kesempatan mematikan untuk memperkuat sihir gravitasinya. Ia mempertaruhkan nyawanya. Dengan pedang tergenggam erat, ia mengumpulkan seluruh sisa auranya. Demi serangan absolut ini, jurus meteor jatuh membela udara, menghantam musuhnya telak ke tanah. Terdesak hebat, Karu menggeram, terkejut oleh kekuatan di luar nalar tersebut. Tubuhnya lumpuh total, sekuat apapun ia melawan, dorongan itu tak terbendung. Pertahanannya hancur berkeping-keping dan tebasan pedang merobek dadanya tanpa ampun. Sang pahlawan kita pun tumbang kelelahan. Inti spiritualnya memperingatkan bahwa energinya mencapai titik nol. Satsuki bergegas menghampiri, memanggil namanya dengan penuh kelegaan. Kemenangan ada di tangan Akoma. Namun pemuda itu hanya bergumam maaf dan pingsan. Kesadarannya memudar di hadapan Satsuki. Di saat bersamaan, sang pembunuh bangkit dengan luka parah. Sambil mengutuk, ia yakin bocah sialan itu sudah kehabisan tenaga. Terjatuh tak berdaya, Akoma memohon agar Satsuki segera lari menyelamatkan diri. Dengan sisa suaranya yang parau, ia memastikan musuh tak akan sanggup mengejarnya. Namun demi keselamatan, gadis itu harus pergi sekarang juga. Sang musuh bahkan mengakui kehebatan Akoma yang sanggup bertarung walau usai menaklukkan monster boss. Tekadnya tak tergoyahkan, ia bertarung mati-matian demi melindungi gadis itu dari cengkeraman Karu. Fakta ini membuat hati Satsuki bergetar hebat. Sementara itu, si pembunuh gila tertawa meremehkan pengorbanan Akoma demi sosok yang tak berguna, dan mulai mengakui ketangguhan sang pahlawan. Hinaan itu menyulut kemarahan Akoma yang semakin memuncak, apalagi musuhnya merasa terhormat belum mengetahui nama aslinya. Di sisi lain, Satsuki tenggelam dalam pusaran penyesalan, merasa dirinya hanyalah beban yang menghancurkan Akoma. Air mata jatuh membasahi pipinya. Ia merasa ukapan musuh benar. Impiannya menjadi kultivator sungguh konyol. Tanpa bebannya, sang pahlawan tak akan pernah tumbang di tangan penjahat kotor itu. Kenangan saat ia diselamatkan kembali berputar. Batinnya menjerit memanggil bantuan. Tiba-tiba, percikan aura bangkit di dalam dirinya. Tatapannya menajam, atmosfer di sekitarnya berubah mencekam. Di saat itu, Akoma bersumpah tak sudi membocorkan nama aslinya pada sampah seperti Karu. Sang pembunuh mendesah kecewa, mengaku sangat menyukai semangat berapi-api Akoma sebagai satu-satunya lawan yang ia hormati. Karena itulah, ia akan mengukir wajahnya. Pelati kematian terangkat tinggi, namun kejutan terjadi. Satsuki memanggil bola bayangan legendaris. Sang pembunuh pun merinding merasakan hawa mematikan yang berbeda. Ia berkelit meremehkan, yakin serangan itu akan meleset. Tiba-tiba, rasa sakit luar biasa menyengat. Tongkat Satsuki telah menghantamnya. Sang musuh mengumpat dalam hati. Tubuhnya sudah di batas kritis. Sialnya lagi, serangan mutlak datang dari titik buta. Satsuki berlari menerobos ke arah Akoma. Pahlawan kita terkejut, berteriak mempertanyakan mengapa ia tidak lari sesuai perintahnya. Membangkitkan kekuatan baru, Satsuki menolak untuk kabur lagi. Kata-kata Akoma telah menyalakan api keberanian dalam jiwanya. Dengan tekad, Akoma Fasta, ia melancarkan sihir transfer energi surgawi.
Perlahan, aura kekuatan Akoma kembali bangkit. Melihat ledakan energi itu, sang pembunuh, kebingungan luar biasa, didorong kepanikan beringas. Ia mengaum brutal, bersumpah, mencabut nyawa gadis itu lebih dulu. Secepat kilat, ia mengaktifkan jurus penghapus kehidupan. Satsuki menatapnya tajam, tanpa sebersit pun rasa takut, hanya ketenangan mutlak yang tersisa. Sang pahlawan tersenyum hangat, berterima kasih atas keajaiban tersebut. Ia bangkit berdiri tegak, memblokir serangan maut musuh seketika. Akoma mulai menyerap kembali auranya. Kawaru terbelalak pucat, tak percaya musuhnya telah memulihkan tenaga secepat itu untuk melancarkan jurus mematikannya lagi. Sang musuh berteriak ini melanggar batas akal sehat, namun pahlawan kita membalas. Sejak awal mereka bertarung sebagai satu tim, bahkan jauh sebelum serangan mendadak itu. Kini energinya pulih, sedangkan Karu berdarah parah menahan luka. Babak penentuan kembali dimulai. Secepat badai, Akoma menerjang maju mengayunkan pedangnya. Si pembunuh bayaran seketika dilanda panik, mencoba melarikan diri dari takdirnya. Namun sang pahlawan mengunci pergerakannya, melipat gandakan kecepatan dan kekuatan tebasannya. Sang penjahat menolak kalah, merapal sihir kutukan gelap yang memunculkan lingkaran darah mengerikan. Melihat itu, Satsuki dengan berani bersiap menghadangnya. Namun Akoma menahannya agar tetap berlindung. Di luar nalar, pahlawan kita justru merapal. Sihir gravitasi absolutnya, ia mensibir bahwa serangan lawannya terlalu lambat. Mengingat kembali pada masa lalu reinkarnasinya, di mana ia memegang pedang badut untuk menutupi kelemahan sihir lambat ini. Menyaksikan wujud dewa tersebut, Kawaru pasrah menerima takdir kematiannya. Sebuah bola pusaran gelap raksasa melahapnya tanpa ampun. Nah para pejuang, apakah jantung kalian ikut berdebar? Menikmati kisah epik ini? Saya sangat takjub. Jangan lupa dukung terus dengan cara berlangganan saluran ini dan berikan dukungan